Bab 271. Ayah, akhirnya ayah mau bicara. Hebat. Kupikir ayah butuh waktu lama untuk pulih, kata Jiang Ke'er kepada ayahnya. Tidak apa-apa. Padahal, aku selalu baik-baik saja. Aku hanya berpura-pura. Karena aku melihat sesuatu yang luar biasa kemarin, aku harus berhati-hati. Ayah Jiang berkata kepada Jiang Ke'er. Ayah, apa yang ayah lihat saat pergi ke sekolah dasar kemarin, yang membuatmu begitu takut, dan apa yang tidak boleh dikatakan di depan Senyum Su? Jiang Ke'er menatap ayah Jiang dan berkata, Yah, masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Su Xiao. Hanya karena ini aku tidak berani memberitahu Su Xiao. Ayah Jiang berkata sambil mendesah setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er. Ada apa? Ada apa? Jiang Ke'er mendengar bahwa ia ada hubungannya dengan Su Xiao. Ia masih duduk di sana dan bertanya tentang ayah Jiang. Kamu tahu Su Xiao pergi menyelamatkan kita kemarin, tapi tahukah kamu bagaimana Su Xiao menyelamatkan kita? Tanya ayah Jiang kepada Jiang Ke'er. Jiang Ke'er menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ia sungguh tidak peduli. Menurutnya, selama orang tuanya bisa muncul di hadapannya dengan aman, itu sudah hasil yang baik. Aku tahu, bukankah Su Xiao bilang dia berpura-pura menjadi hantu dan menipu mereka? Setelah mereka takut, mereka menakuti mereka satu persatu. Kemarin, kita semua mendengar orang-orang di luar berteriak bahwa ada hantu, kata Ibu Jiang kepada ayah Jiang. Ya, Su Xiao bilang begitu, tapi kamu tidak bisa melihatnya dari sudut pandangmu, tapi aku bisa melihat sesuatu dari sudut pandangku. Dan aku telah melihat hal-hal yang tidak bisa kupercaya dan tidak ingin kupercayai seumur hidupku. Aku telah melihat tanaman merambat membunuh orang, tanaman merambat dan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di langit, lalu menerjang mereka yang menangkap kita. Saya melihat dengan mata kepala sendiri seorang pria yang perutnya ditusuk tanaman merambat dan meninggal seperti ini. Saya tahu Anda mungkin percaya ketika saya mengatakan itu, tetapi semua yang saya katakan itu benar. Itulah sebabnya saya tidak berani menghadapi Su Xiao, karena saya curiga dialah yang membuat tanaman merambat itu, karena dialah yang pertama kali tiba. Dan jika bukan dia, mengapa dia menipu kita dengan mengatakan bahwa dia bertindak seperti hantu dan menakut-nakuti mereka? Ayah Jiang menatap Ibu Jiang dan Jiang Ke'er, lalu berkata. Setelah mendengarkan kata-kata ayah Jiang, Ibu Jiang menjadi gelisah, karena dia tahu bahwa ayah Jiang tidak mungkin bercanda, tetapi Ibu Jiang tidak mau mengakuinya. Mungkin dia ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Atau mungkin matamu yang silau dan salah. Lagi pula, wajar saja kalau kamu takut seperti itu meskipun kamu salah, kata Ibu Jiang kepada ayah Jiang. Tidak, tidak akan. Aku yakin aku bisa melihat sulur itu di seluruh langit. Aku tidak akan pernah melupakan atau melupakan orang yang perutnya tertusuk sulur itu, kata ayah Jiang kepada ibunya. Setelah mendengarkan kata-kata ayah Jiang, Ibu Jiang terdiam. Ia tahu bahwa ayah Jiang tidak berbohong saat ini. Ayah, maksud ayah curiga bahwa orang yang mengendalikan semua sulur itu adalah Su Xiao, tapi meskipun begitu, ayah tidak perlu terlalu takut pada Su Xiao. Setidaknya menurutku, Su Xiao adalah penyelamatmu dalam masalah ini, dan hanya kebetulan saja tidak menyebutkan soal sulur itu. Kalaupun itu benar-benar Su Xiao, apa maksudnya? Jiang Ke'er menatap ayah Jiang dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, ayah Jiang menggelengkan kepalanya tanpa daya, putri bodoh, kenapa kau tidak memikirkannya? Bagaimana mungkin orang biasa memiliki kemampuan mengendalikan tanaman merambat? Su Xiao hanya bisa dikatakan monster. Jika itu benar, apapun yang kau katakan, aku tidak akan setuju denganmu. Setelah mendengarkan kata-kata ayah Jiang, Jiang Ke'er mengerti bahwa ayah Jiang berpikir demikian dalam hatinya. Sekarang, Jiang Ke'er benar-benar lega. Ayah, ayo makan dulu. Setelah selesai, aku akan menunjukkan sesuatu di kamar. Sambil mengatakan itu, Jiang Ke'er juga membantu ayah Jiang menyiapkan beberapa hidangan. Tentu saja, itu tidak akan terjadi tanpa Ibu Jiang. Setelah makan malam, Jiang Ke'er membawa mereka kembali ke kamar. Ibu dan ayah, sekarang aku akan menunjukkan sesuatu yang mirip dengan kemampuan Su Xiao, tetapi sebelum itu, kalian harus bersiap, kalau tidak aku takut akan membuat kalian takut, kata Jiang Ke'er kepada ayah dan ibunya. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, cepatlah. Jangan lakukan secara misterius dan membuat orang-orang gatal. Ibu Jiang melihat penampilan Jiang Ke'er yang misterius dan mendesaknya untuk datang. Baiklah, Bu, Ibu sudah siap, kata Jiang Ke'er sambil berkomunikasi dengan elemen air di sekitarnya melalui pikirannya. Tak lama setelah suara Jiang Ke'er mereda, sebuah kolom air muncul di depan mata Jiang Ke'er, tetapi tampak setengah diam dan tak bergerak. Melihat kemunculan kolom air yang tiba-tiba itu, Ibu Jiang dan ayah Jiang terkejut. Benda apa ini? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Tanya ayah Jiang kepada Jiang Ke'er. Ayah, ini air, tapi aku mengumpulkannya dengan kemampuanku sendiri. Sekarang bentuknya seperti kolom air. Kalau ayah tidak percaya,
ayah bisa menyentuhnya. Kata Jiang Ke'er kepada ayahnya, setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, ayah Jiang masih tidak percaya. Ia menyentuhnya dan ternyata itu benar-benar air. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Jiang Fu kaget. Kau tahu, ini benar-benar di luar jangkauan kognisi manusia, jadi meskipun Jiang Fu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tetap tidak dapat memahaminya. Ayah, sebenarnya, dulu kognisi kita terlalu sederhana. Dunia bukan hanya apa yang kita ketahui. Ada banyak hal yang tidak bisa kau ketahui jika kau tidak memiliki status yang cukup. Petik 2. Begitu banyak orang ingin memanjat dengan putus asa karena semakin tinggi kedudukanmu, semakin banyak hal yang bisa kau ketahui dan semakin mendalam pendapatmu. Petik 2. Sebenarnya, orang-orang seperti kita bukanlah monster. Kita hanya terbangun. Semua orang bisa terbangun, tetapi itu tergantung keberuntungan. Terkadang mereka terbangun dengan ceroboh, dan beberapa orang tidak akan pernah terbangun seumur hidup mereka. Mereka hanya akan hidup dalam keadaan biasa-biasa saja. Petik 2. Kurasa yang kau lihat kemarin seharusnya adalah kemampuan khusus Su Xiao, sama sepertiku, tetapi kemampuan kita berbeda, jadi efeknya berbeda. Jiang Ke'er berkata kepada ayahnya. Kemampuan khusus, ada orang-orang seperti itu. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka, gumam Jiang Fu dalam hati. Ayah, ada apa denganmu? Jiang Ke'er menatap ayah Jiang dan bertanya dengan cemas. Tidak ada, hanya tiba-tiba teringat apa yang kakekmu katakan kepadaku ketika aku masih kecil. Dia berkata bahwa dunia ini bukan hanya sebuah pertunjukan. Ini beragam, tetapi banyak hal yang tidak diketahui oleh orang biasa seperti kita. Suatu ketika, selama perang anti Jepang, rombongan mereka dikepung oleh pasukan iblis kecil. Sekelompok iblis kecil mengepung mereka di tengah. Ketika semua orang putus asa, mereka tiba-tiba melihat seorang pria jatuh dari langit dan mengatakan bahwa mereka dapat membantu mereka, tetapi satu-satunya syarat adalah masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Kami semua mengira pria itu bercanda, tetapi kami tidak menyangka dia akan menghabisi semua iblis dalam kelompok besar dengan tangan kosong. Meriam senapan mesin iblis itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Ayah Jiang memberitahu Jiang Ke'er sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada Jiang Ke'er. Dulu, kupikir itu hanya karangan kakekmu sendiri. Sekarang setelah melihatmu, aku tiba-tiba merasa kakekmu mungkin tidak berbohong padaku, kata ayah Jiang kepada Jiang Ke'er. Nah, ayah tahu aku tidak berbohong padamu. Su Xiao bukanlah monster di mulutmu. Dia hanya seorang yang terbangun sepertiku. Dan aku tidak mungkin bisa menjalani hidup sebebas ini sekarang jika aku tidak memiliki Su Xiao untuk membantuku. Konon ada tempat bagi orang-orang yang terbangun sepertiku untuk sepakat mengelola segalanya. Tempat itu sepertinya bernama Biro Keamanan Nasional. Jika mereka tidak mau mendengarkan, mereka hanya bisa hidup bersembunyi setiap hari, kata Jiang Ke'er kepada ayahnya. Yah, aku tahu Su Xiao orang baik. Ini memang salahku. Aku akan mengakuinya nanti saat dia kembali. Ayah Jiang menatap Jiang Ke'er dan berkata tanpa daya. Tidak apa-apa. Aku rasa Su Xiao bukan orang jahat. Saat dia kembali, jangan perlakukan dia seperti itu. Kata Jiang Ke'er setelah mendengarkan ayah Jiang. Wow, jurus ini sangat ampuh, tapi lihat, aku tidak punya kesempatan untuk mempelajarinya. Saat itu, Ibu Jiang akhirnya bereaksi karena terkejut dan bertanya pada Jiang Ke'er. Bu, itu tergantung keberuntungan. Ibu harus bangun dulu baru bisa melakukannya. Ibu belum bangun. Bagaimana ibu bisa mempelajarinya? Jiang Ke'er berkata pada ibunya tanpa daya. Beritahu aku caranya bangun. Aku akan melakukannya dengan caramu. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, Ibu Jiang berpikir sejenak. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Jiang, wajah Jiang Ke'er sedikit memerah. Lagi pula, ketika ia bangun, ia telanjang bulat dan menampakkan diri di depan Su Xiao. Bagaimana mungkin ia berkata begitu? Bu, kenapa ibu tidak tanya Su Xiao nanti saja? Dia lebih berpengalaman daripada aku dalam hal ini. Lagi pula, kebangkitanku berhasil berkat bantuannya, jadi kupikir kata-kata Su Xiao lebih berguna. Jiang Ke'er tak punya pilihan selain menendang bola ke arah Su Xiao. King, siapa yang membicarakanku di belakangku? Tiba-tiba, sebuah bersin membuat Su tersenyum sedikit bingung. Kau tahu, dia tidak mungkin sakit. Bab 272. Tidak mungkin Kor yang mendesakku untuk kembali. Su tertawa dan berbicara sendiri, tetapi aksi di kakinya tidak berhenti. Ia bergegas ke hotel. Su Xiao tidak meninggalkan hotel terlalu jauh, jadi setelah berjalan kaki sebentar, Su Xiao kembali ke hotel. Melihat Jiang Ke'er, mereka belum muncul di pintu. Su Xiao berencana untuk kembali ke kamar hotel dan menunggu sebentar. Tetapi ketika Su Xiao membuka pintu, ia mendapati ayah Jiang, Ibu Jiang, dan Jiang Ke'er semuanya ada di dalam kamar. Paman dan bibi ada di sini, haha. Melihat ayah Jiang,
Su tersenyum canggung. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Xiao Xiao, itu hanya masalah pamanku. Sekarang pamanku minta maaf padamu. Sejak pamanku melihat tanaman merambat tadi malam, dan penampilanmu, aku merasa ada yang tidak beres, dan bahkan curiga kau bukan manusia. Tapi sekarang pamanku sudah tahu kesalahannya, jadi kuharap kau bisa memahaminya. Lagi pula, pamanku hanyalah manusia biasa dan tidak punya wawasan, kata Jiang Fu kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata ayah Jiang, Su Xiao langsung mengerti mengapa situasi seperti ini terjadi pagi ini. Tidak apa-apa. Lagi pula, pamanku benar. Itu sifat manusia, dan juga salahku. Jika aku tidak berinisiatif memberitahumu, kau tidak akan takut selama ini. Kata Su Xiao kepada ayah Jiang sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, karena semuanya sudah jelas, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Xiao Xiao, lebih baik kau lihat apakah aku bisa bangun. Ibu Jiang berdiri dan menyela. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Jiang, Su tersenyum. Menatap Ibu Jiang, Su tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Jadi Su Xiaohou menatap Jiang KR untuk melihat apakah dia ingin mengatakan sesuatu. Ding, misi regional, harapan Jiang KR. Detail tugas. Jiang KR berharap tuan rumah dapat membantu orang tuanya bangun dan panjang umur bersamanya. Hadiah tugas, tidak ada. Hukuman tugas, tidak ada. Batas waktu tugas, tidak ada. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao tiba-tiba termenung, tetapi setelah beberapa saat, Su Xiao memiliki keputusannya sendiri. Sistem, bantu aku memeriksa apakah ayah dan ibu Jiang bisa bangun. Su Xiao berkata dalam hati kepada sistem. Ding, pemeriksaan selesai. Tingkat kemampuan atribut Jiang Fu Sui tingkat lanjut, dan tingkat kemampuan atribut Jiang Mu Huo adalah naga. Sistem tersenyum pada Sue. Bibi, kamu bisa bangun, bukan hanya kamu, tapi pamanmu juga bisa bangun, tapi sekarang tidak mungkin. Setelah kamu pulang, aku akan membantumu bangun, kata Su kepada Ibu Jiang sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Ibu Jiang menunjukkan senyum bahagia, tetapi segera menghilang. Baiklah, aku akan membantumu bangun perlahan setelah kamu pulang. Lagi pula, aku tidak terburu-buru, kata Ibu Jiang kepada Su sambil tersenyum. Bukan hanya Ibu Jiang, tetapi juga wajah Jiang KR yang menunjukkan senyum bahagia. Melihat wajah bahagia Jiang KR, senyum Su benar-benar sepadan. Lagi pula, apa yang kulakukan sekarang adalah untuk membahagiakan keluargaku. Agar kau bisa memenangkan Jiang KR, Su Xiao merasa semuanya sepadan. Melihat ayah dan ibu Jiang yang bahagia, Su Xiao tiba-tiba teringat pada orang tuanya. Sudah waktunya bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Meskipun aku memberi mereka sejumlah uang terakhir kali, menurut pemahaman Su Xiao, mereka jelas tidak mau menggunakannya. Sepertinya dia juga harus meluangkan waktu untuk pulang dan melihatnya. Su Xiao berpikir dalam hati. Xiao Xiao, haruskah kita pulang sekarang? Ketika Su Xiao sedang teralihkan, Ibu Jiang berkata kepada Su Xiao. Baiklah, dengarkan Bibi. Kita pulang sekarang. Kalau ada waktu hari ini, Ibu bisa membantumu bangun. Su berkata kepada Ibu Jiang sambil tersenyum. Setelah itu, Ibu dan Ayah Jiang meninggalkan kamar Su Xiao. Mereka ingin kembali dan bersiap-siap. Tapi bagaimana caramu membujuk paman? Kurasa paman punya pendapat yang besar tentangku pagi ini, tanya Su Xiao penasaran kepada Jiang KR. Setelah mendengarkan pertanyaan Su Xiao, Jiang KR hanya menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkan cerita Jiang KR, Su Xiao mengagumi kemampuan adaptasi Jiang KR. Baiklah, ayo kita pergi dan lihat apakah paman dan bibi sudah siap. Kita akan pulang dan membantu mereka bangun kalau ada waktu hari ini, kata Su kepada Jiang KR sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang KR tidak berkata apa-apa, tetapi ia mengungkapkan pikirannya dengan tindakan praktisnya sendiri. Melihat Jiang KR langsung melingkari leher Su Xiao, lalu menawarkan ciuman panas. Merasakan emosi Jiang KR, Su Xiao tentu saja tidak akan menolak. Su Xiao telah menikmati antusiasme Jiang KR. Dan Su Xiao juga mulai bergerak perlahan, tangan Su Xiao di tubuh Jiang KR, di pinggang Willow Jiang KR mulai terbagi menjadi dua arah, satu arah menuju puncak ganda lurus Jiang KR, arah lainnya menuju pinggul Jiang KR. Segera, Jiang KR sepenuhnya dikuasai oleh Su Xiao. Tangan Su Xiao semakin tak terkendali, tepat ketika Su Xiao hendak melangkah lebih jauh, Ibu Jiang tiba-tiba masuk dari luar. Oh, aku tidak melihat apa-apa. Silakan saja. Kemudian Ibu Jiang menutup pintu kamar. Ada apa? Ada apa? Aku mendengarmu menangis tadi. Apa yang terjadi? Pada saat ini, suara Ayah Jiang juga terdengar dari luar. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo kembali ke rumah. Suara itu perlahan menghilang, tetapi saat ini, Su Xiao dan Jiang KR telah kehilangan gairah mereka.
Wajah Jiang Ke'er memerah. Siapa sangka ibu Jiang Ke'er akan kembali tiba-tiba. Su Xiao juga diam-diam menyesal di dalam hatinya, ia akan begitu ceroboh. Tetapi sekarang setelah semuanya terjadi, tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Su Xiao segera meluruskan emosinya. Tetapi Jiang Ke'er tidak senakal Su Xiao. Ia tahu bahwa wajah Jiang Ke'er masih merah saat ini dan terlihat sangat menarik. Seolah-olah itu adalah apel yang telah dimasak, orang-orang memiliki dorongan untuk menggigitnya. Tetapi Su Xiao tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat, jadi ia harus menahan dorongan hatinya. Baiklah, ayo kita keluar. Jangan biarkan paman dan bibimu menunggu. Lagi pula, masih ada urusan setelah kita kembali ke kota X, Su Xiaoyu berkata kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata itu, Jiang Ke'er tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan, lalu meninggalkan ruangan di belakang Su Xiao. Setelah meninggalkan ruangan, Su Xiaoyu pergi ke kamar ayah dan ibu Jiang dan meminta mereka pergi bersama. Namun, ketika ibu Jiang menatap Jiang Ke'er, ia mengerjap, seolah menyampaikan kabar. Sayang sekali setelah melihat tatapan ibu Jiang, wajah Jiang Ke'er semakin memerah, seolah-olah ia akan berdarah. Bagaimana kalau kita pergi nanti? Sekarang masih pagi. Tidak apa-apa menunggu sebentar. Su Xiao memperhatikan penampilan Jiang Ke'er dan menyarankan. Mengenai usulan Su Xiao, kami tentu saja tidak keberatan, jadi kami tinggal di hotel untuk sementara waktu. Setelah melihat wajah Jiang Ke'er mulai kembali normal, ia pun pergi. Bibi, aku akan membantumu bangun ketika Bibi kembali ke kota X, tapi sebelum itu, aku akan meminta Kor untuk memberitahumu apa yang perlu Bibi perhatikan ketika Bibi bangun. Su berkata kepada ibu Jiang sambil tersenyum. Oke, aku tahu. Tunggu sebentar. Kami akan melakukan apa yang Bibi inginkan. Ibu Jiang berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Ibu Jiang, Su Xiao berhenti bicara. Setelah kembali ke kota X, Su Xiaoxian pulang untuk mengambil beberapa pil pencuci sumsum. Lagi pula, pil itu sangat penting. Ketika Su Xiao datang ke rumah Jiang lagi, Ibu Jiang sudah siap untuk segalanya, menunggu kedatangan Su Xiao. Xiao, lihat, aku dan pamanmu sudah siap. Kapan kita bisa mulai? Ibu Jiang menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Nah, kita bisa mulai sekarang, kata Su Xiao kepada Ibu Jiang sambil tersenyum. Bibi, bersiaplah. Kita bisa mulai sekarang, kata Su Xiao kepada Ibu Jiang. Mendengar kata-kata Su Xiao, Ibu Jiang tersenyum. Baiklah, aku akan melakukannya dulu, kata Ibu Jiang kepada Su sambil tersenyum. Sistem, bantu aku menukar kemampuan api tingkat lanjut. Su Xiao berkata kepada sistem dalam hati. Ding, pertukaran berhasil. Bibi, minumlah pil ini. Lalu aku akan menggunakan akupuntur untuk membuka pembuluh darahmu. Mungkin akan sangat sakit saat itu, tetapi kamu harus melakukannya dengan tekun, setidaknya selama 2 jam, dan efeknya akan baik. Su Xiaoxiang memberi perintah kepada Ibu Jiang. Baiklah, ayo. Setelah itu, Ibu Jiang menelan pil Su Xiao. Setelah melihat Ibu Jiang menelan pil tersebut, Su Xiao tidak ragu-ragu. Ia langsung mengeluarkan jarum perak dan mulai membantu Ibu Jiang mengalirkan darahnya. Bagaimanapun, Ayah Jiang dan mereka sudah tahu situasi mereka sendiri, jadi Su Xiao tidak lagi menyembunyikannya dan langsung mendisinfeksi jarum perak dengan api King Lian Dixin. Melihat api yang tiba-tiba muncul di tangan Su Xiao, mata Jiang Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Meskipun ayah Jiang tahu Su Xiao sangat kuat, dia tidak berharap Su Xiao dapat mengendalikan api. Dengan jarum perak Su Xiao jatuh pada Ibu Jiang, Su Xiao juga diam-diam memberikan kemampuan atribut api yang baru dipertukarkan kepada Ibu Jiang. Pada saat ini, Ibu Jiang hanya merasakan arus hangat berenang di tubuhnya. Namun, Ibu Jiang belum sempat mengalaminya dengan hati-hati. Tiba-tiba, Ibu Jiang merasa tubuhnya sangat sakit, dan dia tidak lagi tega memperhatikan arah arus hangat. Mulutnya tidak bisa menahan tangis kesakitan, dan dahinya mulai berkeringat. Bab 273. Melihat Ibu Jiang, ayah Jiang tak kuasa menahan rasa khawatir. Namun, melihat penampilan Su Xiao, ia tak berani mengganggunya, jadi ia terpaksa berjalan terburu-buru. Baiklah, ayah tak perlu khawatir. Semua orang datang ke sini dengan cara seperti ini. Lagi pula, semua ini bergantung pada stimulasi dan kebangkitan kekuatan eksternal, yang berbeda dengan kebangkitan diri sendiri. Jiang Ke'er menatap ayah Jiang dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ke'er, meskipun ayah Jiang masih belum bisa tenang, ia merasa jauh lebih baik. Ding, bangun dan sukseslah. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao tahu bahwa Ibu Jiang sudah selesai di sini. Maka Su Xiao perlahan berdiri dari Ibu Jiang, lalu menghampiri ayah Jiang. Paman juga bisa mulai. Kita bisa menghemat waktu, kata Su kepada ayah Jiang sambil tersenyum.
Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ayah Jiang mengangguk dan menyetujui permintaan Su Xiao. Sistem, bantu aku menukar kemampuan air tingkat lanjut. Su tersenyum dalam hati mengikuti perintah sistem. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, sistem mulai bertukar. Ding, pertukaran berhasil. Host saat ini memiliki 2.700 poin pengetahuan tersisa. Sistem tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao tidak bereaksi apapun. Ia hanya menghampiri Ayah Jiang dan mulai membantunya bangun. Metodenya sama dengan metode Ibu Jiang, tetapi Ayah Jiang tidak memiliki banyak bakat, jadi ia sedikit lebih menderita pada awalnya. Dalam sekejap mata, keringat muncul di dahi Ayah Jiang. Melihat penampilan Ayah Jiang, Jiang KR hanya bisa menonton dalam diam, dan ia tidak punya cara untuk membantu. Setelah melihat Su Xiao berdiri, Jiang KR menghampiri Ayah Jiang untuk membantunya menyeka keringat. Jangan sibuk. Kamu tidak bisa berhenti menggosok seperti ini. Jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja nanti. Su berkata kepada Jiang KR sambil tersenyum. Baiklah. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang KR mengangguk kecil. Dia tahu apa yang dikatakan Su Xiao benar. Lagi pula, Jiang KR telah mengalaminya sendiri, dan dia sudah cukup bicara. Ayo, Paman dan Bibi, kita akan butuh waktu lama untuk berhasil. Ayo kita keluar dan makan dulu. Lagi pula, kamu baru saja menjadi guru Tuan Liang Qiming, kamu harus pergi dan memintanya untuk beristirahat. Kata Su kepada Jiang KR sambil tersenyum. Baiklah, terserah padamu. Jiang KR memegang tangan Su Xiao dan menyandarkan kepalanya sedikit di bahu Su Xiao. Melihat penampilan Jiang KR, Su Xiao juga tersenyum penuh arti. Kau tahu, di waktu normal, Jiang KR tidak seberani itu. Sepertinya hari ini, melihat dia tidak melakukan apapun untuk membantu ayah dan ibu Jiang bangun, Su Xiao memikirkan hal itu dalam hatinya. Setelah itu, Su Xiao dan Jiang KR pergi keluar untuk menanganinya. Kemudian dia membawa Jiang KR ke kediaman sementara Liang Qiming, tetapi sebelum itu, Su Xiao menyiapkan sesuatu untuk Liang Qiming. Ketika dia tiba di tempat Liang Qiming, Jiang KR langsung masuk tanpa pemberitahuan karena dia adalah murid Liang Qiming. Tuan yang baik, saya datang untuk menemui Anda, kata Jiang KR setelah melihat Liang Qiming. Tuan Liang. Bagaimanapun, Liang Qiming adalah guru Jiang KR, yaitu pendahulunya. Setidaknya dia harus menghormati Su Xiao. Lalu, mengapa Anda tiba-tiba datang menemui guru hari ini? Saya pikir Anda telah melupakan saya. Liang Qiming menatap Jiang KR dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Liang Qiming, Jiang KR mengerutkan hidungnya. Bagaimana mungkin? Hanya saja guru yang mengurus semuanya setiap hari, tapi bukankah dia takut mengganggu guru untuk bertemu orang lain? Karena guru sudah mengatakan itu, KR pasti akan mengganggumu di masa depan. Aku hanya berharap guru tidak akan menyalahkan KR karena terlalu mengganggunya. Jiang KR berkata kepada Liang Qiming. Yah, guru tahu bahwa KR adalah yang paling bijaksana. Nah, sekarang bukan saatnya untuk mengatakan itu, Su Xiaoyou. Ada apa ini? Liang Qiming menatap Su Xiaoyou dan berkata sambil tersenyum. Tuan Liang, aku pacar KR dan kau guru KR. Jika kau memanggilku Xiaoyou, bukankah generasi antara KR dan aku tidak berantakan? Lebih baik kau memanggilku Su Xiao atau Xiao Xiao. Lebih nyaman, kata Su kepada Liang Qiming sambil tersenyum. Baiklah, karena Xiao Xiao sudah bilang begitu, aku tidak akan bicara lagi. Aku tidak tahu Xiao Xiao akan datang kemana kali ini. Liang Qiming menatap Su Xiao dan bertanya. Bukan apa-apa. Ini hanya cara sederhana untuk menemani pacarku. Nanti, kita bisa dianggap sebagai keluarga. Aku akan mengunjungimu. Su Xiao menatap Liang Qiming dan berkata. Setelah itu, Su tersenyum dan menatap Jiang KR, memintanya untuk mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan sebelumnya. Oh, Tuan, ini hadiah dari Su Xiao. Kemudian Jiang KR mengeluarkan pil Yulu dan pil pencuci sumsum yang diberikan Su Xiao. Melihat dua pil di tangan Jiang KR, Liang Qiming sempat bingung harus berkata apa. Lagi pula, ia berspesialisasi di industri seni, dan Liang Qiming tidak tahu fungsi kedua pil itu. Apa yang kau lakukan? Liang Qiming menatap Su Xiao dan bertanya. Jangan terlalu dipikirkan, Tuan Liang. Kedua pil ini adalah pil Yulu dan pil Sisui. Setelah dikonsumsi, keduanya tidak berbahaya. Malah, pil ini dapat memperpanjang usia. Pil ini juga dapat memperkuat tubuh lansia. Saya tidak punya ide lain. Hanya saja Tuan Liang menerima KR sebagai muridnya, dan saya pacar KR, jadi saya harus berbakti kepada Anda. Su Xiaoxiang menjelaskan kepada Liang Qiming. Apakah efeknya benar-benar seperti yang Anda katakan? Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Liang Qiming bertanya. Meskipun Liang Qiming masih relatif muda, baru berusia 50-an, kondisi tubuhnya yang telah bertahun-tahun menekuni kaligrafi dan melukis lebih buruk daripada rekan-rekannya.
Jadi setelah mendengarkan penjelasan Su Xiaoxiang, Liang Qiming sangat tertarik. Menurut Liang Qiming, meningkatkan kesehatan itu baik. Sedangkan untuk umur panjang, Liang Qiming tidak menyukainya. Ya, kalau kau tidak percaya, ambil saja. Aku juga tidak perlu menipumu, kata Su kepada Liang Qiming sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Liang Qiming mengangguk pelan. Ia tahu Su Xiao benar. Tanpa ragu sedikit pun, Liang Qiming mengambil yuludan itu dan menelannya. Yuludan yang ditertawakan Su bukanlah yang dijual di perusahaannya sendiri, yang telah disederhanakan berkali-kali. Ini sama dengan efek yang diberikan kepada Tuan Wang terakhir kali. Setelah Liang Qiming menelannya, Liang Qiming memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, ia tampak semakin muda. Kerutan yang mulai muncul di wajahnya telah menghilang, tidak hanya itu, tetapi seluruh tubuhnya juga tampak lebih bersemangat. Melihat penampilan Liang Qiming, Jiang Ke'er tercengang. Lagi pula, Jiang Ke'er belum pernah melihat khasiat yuludan. Melihat efek langsungnya, itu terlalu menggoda bagi Jiang Ke'er yang seorang wanita. Bukan hanya Jiang Ke'er. Apapun yang terjadi pada wanita itu, Jiang Ke'er akan tetap sama. Yah, jangan kaget, kamu masih sangat muda sekarang, kamu tidak perlu menggunakan ini, jadi kamu tidak perlu memikirkannya. Melihat cara Jiang Ke'er memandang dirinya sendiri, Su Xiao tahu apa yang dipikirkan Jiang Ke'er, jadi Su Xiao langsung menolak. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, wajah Jiang Ke'er memancarkan sedikit kekecewaan, tetapi segera menghilang. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk. 3 kata bagus berturut-turut itu mengungkapkan suasana hati Liang Qiming saat ini. Aku sangat menyukai hadiah ini. Sepertinya aku ingin berterima kasih kepada Xiao Xiao dengan baik. Liang Qiming menatap Su Xiao dan berkata, Tuan Liang serius. Inilah yang harus saya lakukan. Sebenarnya, barang semacam ini juga dijual di kota X, tetapi efektivitasnya telah melemah berkali-kali, jadi tidak akan langsung berpengaruh, kata Su kepada Liang Qiming sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, kita tidak perlu terlalu sopan. Seperti yang baru saja Anda katakan, kita sekarang adalah keluarga. Silakan ambil sendiri, silakan ambil sendiri. Liang Qiming berkata kepada Su sambil tersenyum. Baiklah, dengarkan Tuan Liang, kata Sue sambil tersenyum. Dengan cara ini, Su Xiao dan Jiang Ke'er tinggal di kediaman Liang Qiming selama hampir 2 jam sebelum mereka pergi. Bukannya Su Xiao tidak ingin pergi, tetapi Liang Qiming terlalu antusias. Su Xiao terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia akan pergi. Namun, ketika berbicara dengan Liang Qiming, Su Xiao juga merasakan banyak hal dan belajar banyak tentang melukis, yang tidak dapat diberikan oleh sistem kepadanya. Sayang sekali Su Xiao dan Jiang Ke'er tidak memiliki cara untuk mendengarkan Liang Qiming. Pada akhirnya, entah berapa lama lagi jika Su Xiao kan tidak merasa sudah waktunya untuk pergi dulu. Setelah meninggalkan kediaman Liang Qiming, Su Xiao dan Jiang Ke'er bergegas pulang. Ketika Su Xiao kembali, ia mendapati keduanya masih terdiam. Melihat penampilan mereka berdua, untuk beberapa saat, mereka seharusnya tidak bisa bangun. Yah, sepertinya kita pulang terlalu pagi. Kita harus tinggal sedikit lebih lama dengan Tuan Liang. Tadi, kurasa aku mendapat banyak manfaat, kata Su Xiao kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Yah, kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan terakhir kali? Liang Mingming punya rencana untuk menjadikanmu muridnya. Jiang Ke'er menatap Su Xiao dan berkata, Yah, aku hanya bicara. Kau tahu, ambisiku bukan di sini. Aku tidak bisa menghabiskan seluruh hidupku untuk melukis. Dan kita hanya butuh satu guru, guru kita Ke'er. Aku akan mengandalkanmu untuk mendukungku di masa depan, kata Su Xiao kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke'er tersenyum dan melirik Su Xiao. Melihat mata Jiang Ke'er yang putih, Su Xiao hanya merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Ke'er, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Kurasa paman dan bibi tidak akan bangun dalam waktu dekat, dan kalaupun mereka bangun, itu bukan urusan kita. Semua yang bisa dilakukan untuk mereka sudah dilakukan. Terserah mereka untuk melakukannya nanti, kata Su kepada Jiang Ke'er sambil tersenyum. Bab 274. Baiklah, tapi kita mau kemana? Tanya Jiang Ke'er setelah merenung sejenak. Setelah mendengarkan ini, Su Xiao berpikir sejenak dan berkata kepada Jiang Ke'er, ayo pergi. Aku akan mengajakmu ke akuarium. Bukankah kau bilang kau belum pernah ke akuarium sejak kau besar terakhir kali? Setelah itu, Su Xiao berkendara bersama Jiang Ke'er ke akuarium di kota X. Sebagai salah satu kota paling maju di Tiongkok, kota X memang kecil, tetapi memiliki berbagai macam akuarium. Akuarium hari ini tidak terlalu ramai karena bukan hari Sabtu atau Minggu. Tentu saja, ini hanya relatif. Meskipun tidak seramai Sabtu dan Minggu lalu, tidak seburuk itu. Setelah Su Xiao dan Jiang Ke'er muncul di akuarium, mereka tentu saja menarik banyak perhatian orang. Pertama-tama, Su Xiao dan Jiang Ke'er berbeda. Pada dasarnya,
Orang tua mereka membawa anak-anak mereka. Tetapi Su Xiao dan Jiang Ke berbeda. Kombinasi mereka tentu saja membuat banyak orang saling memandang. Ditambah dengan para pria tampan dan wanita cantik, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Setelah merasakan tatapan aneh semua orang, Su Xiao mengulurkan tangan dan menarik tangan kecil Jiang Ke, seolah-olah ia sedang bersumpah demi kedaulatan. Tindakan Su Xiao tentu saja membuat banyak orang tidak senang. Setelah memasuki akuarium, kami mulai memperhatikan semua jenis kehidupan laut. Berbeda dari terbang di langit dan berlari di jalan, ada banyak spesies yang berenang di air. Ikan peri warna-warni, ikan lele kaca, pangeran Afrika, naga merah, koi, ikan lidah tulang raksasa, hiu biru, bawal kelelawar, pipa. Su Xiao dan Jiang Ke terpesona oleh semua jenis ikan. Tentu saja, bukan hanya itu. Ada banyak makhluk lainnya. Tetapi mereka tidak menyebutkannya satu persatu, dan bahkan Su Xiao tidak dapat menyebutkannya. Ke, bagaimana perasaanmu? Apakah menurutmu ini sangat menarik? Su Xiao menatap Jiang Ke di sampingnya dan berkata, "Yah, aku sudah lama ingin melihatnya, tapi belum sempat. Hari ini, aku tahu pemahamanku sebelumnya terlalu berat sebelah. Baru setelah aku benar-benar memahaminya, aku bisa tahu." Jiang Ke berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan Jiang Ke, Su tersenyum. "Ayo pergi. Hampir selesai. Paman dan bibiku seharusnya yang melakukannya." Su berkata kepada Jiang Ke sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Jiang Ke mengangguk kecil, lalu pergi bersama Su Xiao. "Kak, lihat, ada yang cantik." Saat Su Xiao dan Jiang Ke hendak meninggalkan akuarium, seorang pria di kejauhan berkata kepada pria yang mengenakan pakaian di sampingnya. "Oh, matamu tidak seperti terakhir kali. Ingat terakhir kali kau bilang kau cantik. Kau hampir membuatku takut setengah mati." Pemuda itu berkata kepada pria di sebelahnya. "Benarkah, Kak? Kalau tidak percaya, kau bisa lihat sendiri." "Itu dia." Adikku menunjuk ke arah Jiang Ke. Dengan tangan adikku yang sedang menatap ke masa lalu, Li Bin benar-benar melihat seorang wanita cantik, tetapi juga jenis dunia di mana ada keindahan alam yang sesekali terdengar. "Ya, penglihatanmu lumayan kali ini. Aku tidak menyangka ada banyak wanita cantik di kota X, sepertinya aku harus datang untuk melihat lebih banyak lagi di masa depan." Li Bin berkata kepada adiknya. Sudah. Mereka pasti sudah mendengar kau datang ke kota X, jadi mereka semua menunjukkan kepala mereka. Aku menyanjung Li Bin." Setelah mendengarkan kata-kata adiknya, Li Bin tersenyum dan mengangguk, membenarkan bahwa sanjungan ini sangat berguna. Melihat penampilan Li Bin, aku langsung tahu apa yang dipikirkan Li Bin. "Kakak, apa kau mau mengajak seseorang untuk menangkapnya? Semoga aku selamat malam." Si adik belum selesai bicara, tetapi dengan senyum murahannya, seorang pria tahu rencananya. "Tidak, bagaimana mungkin wanita secantik ini menggunakan cara yang begitu kasar? Aku akan pergi sendiri dan memastikan wanita cantik ini mau mengikutiku dengan sukarela," kata Li Bin setelah melihat adiknya. Setelah itu, Li Bin berjalan menuju Su Xiao dan segera menghampiri mereka. "Kakak cantik, apa kabar? Kau sangat cantik. Kau seperti peri di langit. Orang-orang pasti ingin dekat denganmu. Aku tidak tahu apakah aku pantas berkomunikasi dengan peri itu." Li Bin berkata di depan Jiang Ke. "Tidak, maafkan aku. Tolong minggir." Jiang Ke menolak tanpa berpikir. "Kakak peri, jangan menolak dengan tegas. Kita belum berkomunikasi. Aku datang dengan tulus. Kuharap kakak peri bisa memberiku kesempatan. Bagaimana kalau aku mengajakmu makan? Hari sudah mulai gelap. Sudah hampir waktunya makan malam." Li Bin tidak patah semangat setelah ditolak. Ia berkata kepada Jiang Ke dengan cara yang berbeda. "Tidak, aku sudah punya pacar. Kau tidak peduli, tapi aku punya masalah." "Siapa kamu? Kenapa pacarku harus makan denganmu?" tanya Su kepada Li Bin sambil tersenyum. "Oh, kau pacarnya. Aku tidak menyangka kau berwajah pucat pasi. Ada apa? Apa kau punya pendapat?" "Sayang sekali aku hanya bisa menahan pendapatku." Li Bin menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Ketika Li Bin berbicara, beberapa orang di sebelahnya melangkah maju diam-diam dan tampak penuh semangat. Jika mereka orang lain, mereka mungkin sangat takut. Sayangnya, menurut Su Xiao, orang-orang ini hanyalah ikan dan udang kecil, yang tidak layak dilakukan sendiri. Namun, diamnya Su Xiao pada Li Bin tampaknya menunjukkan bahwa Su Xiao takut. "Baiklah, jika kau punya saran, katakan saja. Kita bisa membicarakannya baik-baik." Li Bin menatap Su dan berkata sambil tersenyum. "Ding, picu tugas cabang, pertahankan cinta." Syarat tugas, serang Li Bin tanpa menggunakan kemampuannya sendiri, dan beritahu dia bahwa ada orang di luar gunung dan ada orang di luar gunung. Hadiah tugas, 300 poin pengetahuan. Hukuman tugas, dikurangi 300 poin pengetahuan.
Batas waktu misi, 1 hari. Melihat tugas yang tiba-tiba dirilis oleh sistem, Su Xiao juga sedikit pusing. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sistem, jadi ia tiba-tiba merilis tugas seperti itu. Aku tidak punya pendapat, tapi kau dengar kata-kata pacarku tadi. Dia tidak mau pergi. Kau tidak bisa memaksanya. Su Xiao menatap Li Bin dan berkata, kapan dia bilang begitu? Dia hanya bilang punya pacar. Lagi pula, siapa tahu kau berpura-pura. Sekarang aku ingin kau makan malam bersama kami. Ada apa, kau tidak mau? Tanya Li Bin kepada Su sambil tersenyum. Di mana, karena kau sudah bilang begitu, kalau aku terus menolak, rasanya terlalu berat untuk dikatakan. Tidak, oke, ayo kita makan malam bersama. Tapi karena kau yang mengundang kami makan, kita harus memutuskan tempatnya. Su Xiao menatap Li Bin dan berkata, ya, tidak masalah. Sepertinya kamu belum pernah ke hotel besar. Ayo pergi. Aku akan menunjukkannya padamu hari ini. Cantik, kenapa kamu tidak naik mobilku? Apa gunanya naik taksi dengan anak ini? Li Bin melirik Jiang Ke'er dan berkata kepadanya. Tidak, pacarku punya mobil. Kita bisa menyetir sendiri. Kamu bisa memimpin jalan di depan kami, kata Jiang Ke'er kepada Li Bin. Meskipun Jiang Ke'er tidak tahu mengapa Su Xiao seperti ini, karena Su Xiao sudah setuju, sulit bagi Jiang Ke'er untuk terus mengatakan apapun. Apakah dia punya mobil? Kukira anak malang itu tidak punya mobil. Aku tidak menyangka dia mampu membeli mobil, tapi seharusnya tidak senyaman Ferrariku. Li Bin juga menunjuk mobil super merah tak jauh dari situ. Tidak apa-apa. Kurasa mobil pacarku sangat nyaman. Aku akan naik mobilnya saja. Jiang Ke'er berkata kepada Li Bin, lalu berjalan menuju Maybach milik Su Xiaomei. Melihat tingkah Jiang Ke'er, Su Xiao tahu bahwa karena Li Bin kesal, ia membuat Jiang Ke'er marah, jadi Su Xiao segera membukakan pintu untuk Jiang Ke'er. Tuan muda, apakah ini Maybach yang hanya ada 20 unit di dunia? Baru saja pemuda itu menatap Jiang Ke'er dan bertanya setelah ia naik bus. Bukannya ia tidak percaya, tetapi mobil seperti itu tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Sepertinya begitu. Saat ini, Li Bin tidak lagi memiliki harga diri seperti sebelumnya. Lagi pula, ia hanya seorang pesolek, bukan berarti ia bodoh. Tentu saja, Li Bin tahu bahwa orang yang bisa mengendarai mobil seperti itu bukanlah orang biasa. Tuan muda, kita masih harus melanjutkan. Pemuda itu ditampar di belakang kepalanya oleh Li Bin sebelum ia menyelesaikan kata-katanya. Apa kau bodoh? Kalian semua tahu tidak mudah mengendarai mobil seperti itu. Beraninya kau main-main. Ini bukan kota Donghai kita, ini bukan wilayah kita. Jangan cari masalah denganku kalau kau tidak mau mati. Petik 2. Orang seperti itu bukan sesuatu yang bisa kita salahkan. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari kesempatan untuk menebus kesalahan, kata Li Bin kepada pemuda itu. Jangan sesekali melihat Li Bin berkelahi dengan anak muda, tapi itu juga karena dia sangat percaya pada pemuda di depannya. Pemuda ini tumbuh bersama Li Bin sejak kecil, tapi dia orang yang berpikiran sederhana dan anggota tubuhnya sudah berkembang. Tidak apa-apa memanggilnya berkelahi. Lebih buruk menggunakan otaknya daripada membunuhnya. Ayo pergi. Sekarang kita tahu orang ini tidak mudah diprovokasi, kita akan memperhatikannya dan jangan memprovokasinya. Dan alangkah baiknya jika orang seperti itu memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman, kata Li Bin kepada pemuda itu. Adapun pengawal di belakangnya, dia mengatur untuk kembali. Bab 275. Ding, tugas selesai, dan tuan rumah mendapatkan 300 poin pengetahuan. Tepat setelah Su Xiao naik bus, suara sistem tiba-tiba mengingatkan. Sistem, apa yang terjadi? Aku belum melakukan apapun. Kenapa tiba-tiba aku menyelesaikan tugas? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Aku tidak tahu. Hanya saja Li Bin tiba-tiba menyerah mengejar Jiang Ke'er, jadi tuan rumah juga menyelesaikan tugasnya. Ini seharusnya pertanyaan Li Bin, dan sistem tidak dapat menjawab keraguan tuan rumah. Memang benar bahwa hati manusia adalah yang paling rumit, dan tidak ada yang bisa menggantikannya, kata sistem itu dalam hati. Sebenarnya, ketika berbicara tentang sistem, Su Xiao sudah sedikit menebak. Lagi pula, selama orang memiliki sedikit penglihatan, mereka semua tahu bahwa mobil mereka tidak sederhana. Sepertinya dia tidak bisa mengeluarkan mobil ini ketika dia ingin memaksanya. Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk memikirkannya dalam hati. Setelah Li Bin menerima saran itu, Su Xiao merasa tidak tertarik. Setelah naik bus, Su Xiao tanpa ragu langsung pergi tanpa menunggu Li Bin. Li Bin tidak bereaksi sampai mobil menghilang di ujung pandangan. Sayangnya, sudah terlambat. Meskipun Li Bin menyesal tidak memberikan kesan yang baik di depan Su Xiao, setidaknya Su Xiao tidak mengejarnya. Ini adalah keberuntungan. Dengan ide ini untuk menghibur dirinya sendiri, Li Bin juga melupakan kesedihan di hatinya. Sedangkan Su Xiao, setelah pergi, ia kembali ke rumah Jiang.
Setelah kembali ke rumah Jiang, ayah dan ibu Jiang telah sepenuhnya tersadar dan sedang menonton TV dengan tenang di ruang tamu. Setelah melihat Su Xiao kembali, ibu Jiang menghampiri Su Xiao. Xiao Xiao, lihatlah, aku juga telah tersadar seperti yang kau katakan. Mengapa aku tidak memiliki kemampuan sepertimu? Ibu Jiang menatap Su Xiao dan bertanya sambil tersenyum. Haha, Bibi, ini hanya bisa dilakukan perlahan. Sekarang aku akan mengajarimu cara berkomunikasi dengan elemen-elemen di sekitarmu. Semua kemampuan adalah hasil dari berkomunikasi dengan elemen-elemen, kata Su kepada ibu Jiang sambil tersenyum. Setelah itu, Su Xiaobian meminta ayah dan ibu Jiang untuk duduk bersila dan memberitahu mereka apa yang harus mereka perhatikan. Setelah mendengarkan instruksi Su Xiao, ayah dan ibu Jiang mulai berkomunikasi dengan elemen-elemen di sekitar mereka. Harus dikatakan bahwa mereka yang memiliki bakat tinggi adalah pengalaman terbaik saat ini. Setelah mendengarkan cerita Su Xiao, ibu Jiang dapat berkomunikasi dengan elemen-elemen di sekitarnya secara perlahan dan lancar. Namun, ayah Jiang tidak dapat menyelesaikannya secepat itu karena bakatnya yang kurang. Setelah menunggu 5 kali, Jiang akhirnya berhasil berkomunikasi dengan elemen-elemen di sekitarnya. Melihat penampilan ayah Jiang, wajar saja jika kemampuan ibu Jiang sangat dibutuhkan. Lagi pula, bakat ayah Jiang terbatas, jadi ia tak bisa dibandingkan dengan ibu Jiang. Baiklah, Bibi dan Paman, sekarang kalian sudah bisa berkomunikasi dengan elemen. Kalian hanya perlu lebih sering berhubungan di masa depan untuk menjadi seperti KR. Tapi aku harus bilang, kalian tidak boleh main-main. Meskipun kalian memiliki kemampuan yang berbeda sekarang, kalian tidak boleh menunjukkannya di depan orang biasa. Aku membantu kalian untuk bangun dengan harapan kalian akan panjang umur dan tubuh kalian akan sehat, bukan untuk kalian pamerkan di depan orang luar, kata Su kepada ayah dan ibu Jiang sambil tersenyum. Jangan khawatir, kami juga tahu bahwa kemampuan seperti kalian tidak mungkin diketahui oleh orang biasa, jadi kami tidak akan main-main, kata Jiang Fu kepada Su sambil tersenyum. Jika kemampuan semacam ini digunakan sembarangan, dunia akan kacau balau, sehingga ayah Jiang langsung setuju dengan Su Xiao. Baiklah, Paman dan Bibi, kalau kalian istirahat lebih awal, aku akan pulang dulu. Lagi pula, aku masih ada urusan, kata Su kepada ibu Jiang sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, ayah Jiang mengangguk dan menyetujuinya. Setelah melihat tindakan ayah Jiang, Su Xiao segera pergi. Setelah meninggalkan rumah Jiang, Su Xiao kembali ke rumahnya. Waktu makan malam sudah hampir tiba. Namun, hari ini, koki di rumah belum mulai memasak. Ia sedang menyiapkan hidangan. Ia baru akan mulai memasak sampai Tang Waner kembali. Melihat koki belum mulai memasak, Su Xiao pun pergi ke dapur. Su Xiao berencana memasak sendiri untuk Tang Waner malam ini sebagai hadiah atas usahanya selama ini. Lagi pula, Su Xiao mendapatkan kemampuan sebagai koki senior dalam undian sebelumnya. Bisa dibilang, dengan kekuatan Su Xiao saat ini, ia bisa pergi ke Hotel Bintang 5 untuk menjadi koki. Namun, Su Xiao tidak mau pergi dan tidak bisa kembali. Melihat jam, Su Xiao tahu bahwa Tang Waner akan segera kembali, jadi ia mulai bekerja di dapur. Tepat saat hidangan pertama keluar dari panci, Tang Waner juga pulang bersama Qin Mengyao dan seorang gadis. Gadis ini terlihat seusia dengan Tang Waner. Kak, kenapa kamu pulang? Bagaimana kamu memasak sendiri hari ini? Aku belum melihatmu memasak sendiri. Kamu tidak bisa memakannya. Hari ini aku meminta teman-teman sekelasku pulang untuk belajar bersama. Jangan sampai yang lain diare besok. Tang Waner melihat ke arah orang yang sibuk di dapur dan berteriak. Setelah mendengar kata-kata Tang Waner, Qin Mengyao dan gadis kecil di belakangnya tampak malu. Mereka benar-benar takut. Seperti yang dikatakan Tang Waner, mereka sekarang mulai meratapi perut mereka. Ayo. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Tang Waner tentu saja tidak mengatakan apa-apa, dan berlari melewatinya. Setelah memasuki dapur, Tang Waner menundukkan kepalanya dan mengendus masakan Su Xiao. Kenapa, takut meracuni kakakku? Su Xiao memperhatikan penampilan Tang Waner, dan berkata bahwa dia tidak marah. Soal kamu, suasana hatiku sedang baik hari ini. Saat memasak, aku ragu. Su Xiao merasa malu. Wangi sekali. Aku merasa sangat baik. Sepertinya kamu benar-benar bisa memasak, Kak. Tang Waner mengangkat kepalanya dan berkata kepada Su sambil tersenyum. Pasti bagus. Keahlian memasak kakakku tidak bisa dibanggakan. Aku bisa pergi ke hotel untuk menjadi koki, kata Su Xiao setelah mendengarkan Tang Waner. Namun kata-kata Su Xiao langsung diabaikan oleh Tang Waner, meninggalkan Su Xiao dengan tengkuk kaku dan meninggalkan dapur sambil membawa piring-piring. Kak Mengyao, maukah kamu mencoba masakan kakakku? Aromanya lezat sekali, kata Tang Waner kepada Qin Mengyao. Gadis itu tidak berani mencoba, jadi ia membiarkan Qin Mengyao menjadi yang pertama memakan kepiting itu. Lupakan saja,
kau bisa memakannya. Lagi pula, kakakmu yang membuatnya untukmu. Bagaimana mungkin kau tidak mencicipinya dulu? Qin Mengyao menolak tanpa berpikir. Tong Tong, kau mau mencoba? Melihat Qin Mengyao menolak, Tang Waner menatap sahabatnya lagi. Lebih baik aku tidak. Aku juga takut, kata gadis kecil bernama Tong Tong itu. Ketiganya mengira suara mereka sangat kecil, tetapi bagi Su Xiao, sang pejuang, mereka mendengar setiap kata dengan jelas. Hanya saja Su Xiao tidak punya pilihan selain membiarkan mereka mengatakan di mana mereka berada. Saat itu, Su Xiao tiba-tiba merasa bahwa mendengarkan terlalu banyak belum tentu baik, dan bisa saja mendengar orang-orang mengatakan hal-hal buruk tentang mereka. Su Xiao sudah mulai menyesal telah melakukannya secara impulsif hari ini. Su Xiao Duan sendiri baru saja keluar dari panci berisi set peralatan masak itu. Kalau salah satu dari kalian jago masak, kalian bisa masak sendiri. Aku tidak akan masak, nanti aku khawatir tidak ada yang mau makan. Su Xiao keluar dan berkata kepada mereka bertiga. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, ada sedikit rasa malu di wajah mereka, karena mereka tahu Su Xiao baru saja mendengar percakapan mereka. Yah, Kak, kami hanya bercanda. Sebaiknya kau saja yang melakukannya, kata Tang Waner. Sayang sekali Su Xiao benar-benar tidak mau melakukannya kali ini. Bagaimana mungkin ia tersentuh oleh dua kalimat Tang Waner? Lupakan saja, kau saja yang bisa. Aku khawatir kau tidak bisa menerima kemampuan memasakku. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Setelah itu, Su Xiao duduk di sofa dan memainkan ponselnya. Melihat Su Xiao, Tang Waner tahu bahwa Su Xiao mungkin benar-benar marah kali ini. Kak, aku baru saja selesai tertawa. Jangan marah. Tang Waner menghampiri Su Xiao dan bersikap genit. Baiklah, aku tidak pelit, tapi aku khawatir kau tidak akan menerima apa yang kulakukan nanti, jadi sekarang aku akan menggantinya untukmu. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kebetulan ada berbagai macam bahan. Kalau tidak, aku bisa membelinya untukmu, kata Su kepada Tang Waner sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Tang Waner tahu bahwa Su Xiao tidak akan berubah pikiran, jadi ia harus berdiri dan berjalan ke dapur. Aku pergi dulu. Melihat Tang Waner siap pergi ke dapur, Qin Mengyao berdiri dan berkata. Kemudian Qin Mengyao mengambil syal dan pergi ke dapur. Tak lama setelah ia masuk, Su Xiao mendengar suara masakan di dalam. Tak lama kemudian, Qin Mengyao mulai mengeluarkan sebuah piring, dan kemudian piring-piring itu mulai bermunculan perlahan. Enak sekali. Keahlian memasak Kak Mengyao memang bagus. Kalau ada yang menikah dengan Kak Mengyao nanti, itu akan menjadi berkah. Suara Tang Waner terdengar dari dapur. Omong kosong apa? Aku hanya tahu cara berpikir seperti itu waktu kecil. Nanti aku lihat kakakmu memberimu pelajaran kalau dia tahu. Qin Mengyao berkata kepada Tang Waner. Tong Tong, kau benar. Tidak menikah itu hal yang wajar. Tang Waner menarik Tong Tong yang sedari tadi keluar. Bab 276. Dari dalam dapur, terdengar suara beberapa orang sedang mengobrol dan tertawa. Su Xiao mendengarnya dengan jelas dari luar. Namun, Su Xiao tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak, apa yang kau lakukan di sana? Tepat ketika Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya, Jiang Ke'er keluar dari dapur dan melihatnya. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa leherku sakit sekali, jadi kugoyangkan saja. Ada apa? Su Xiao dengan santai mencari alasan untuk berkata. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kalian makan. Setelah Qin Mengyao membawakan sup terakhir, ia mulai makan malam. Namun, Tang Waner dan ketiganya tampaknya telah memutuskan sebelumnya untuk menyiapkan dua hidangan yang dimasak Su Xiao. Melihat mereka, Su Xiao hanya bisa menggoyangkannya, lalu memasukkan sepotong iga ke mulutnya. Namun, pada saat ini, Su Xiao tiba-tiba merasa tidak nyaman, mendongak dan mendapati bahwa ketiga orang itu menatapnya bersamaan. Ada apa? Apa aku membawa sesuatu? Su Xiao tersenyum pada ketiga orang itu dan bertanya. Tidak, hanya saja, hanya kami. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Tang Waner langsung menjawabnya. Memang, ia tidak menjelaskan, malah membuat semuanya semakin rumit. Tanpa perlu mereka jelaskan, Su Xiao tahu mereka ingin melihat reaksi mereka setelah menyantap hidangan yang mereka buat. Kalau tidak keberatan, makan saja. Su Xiao pura-pura tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Di antara mereka, hanya Su Xiao, seorang gadis kecil bernama Tong Tong, yang tidak mengenalnya. Ia hanya tahu bahwa Su Xiao adalah teman sekelas Tang Waner. Qin Mengyao dan Su Xiao sudah beberapa kali makan malam bersamanya, jadi Su Xiao tidak terlalu memperhatikan dan mulai melahapnya. Di bawah tatapan kaget beberapa orang, Su Xiao segera menghabiskan semangkuk nasinya. Baiklah, kalian makan saja. Aku ada urusan lain. Aku mau keluar. Su Xiao berkata sambil tersenyum dan meninggalkan rumah.
Setelah melihat Su Xiao pergi, Qin Mengyao memberanikan diri dan menggigit iga asam manis buatan Su Xiao. Qin Mengyao memasukkannya perlahan ke dalam mulutnya. Saat itu, mata Tang Waner dan Tong Tong tertarik pada Qin Mengyao. Melihat penampilan Tang Waner, Qin Mengyao sengaja menderita. Menatap Qin Mengyao dengan wajah getir, Tang Waner hanya merasakan ketakutan sesaat. Jika ini benar-benar masakan Su Xiao malam ini, bukankah mungkin ada racunnya? Tang Waner memikirkannya dalam hati. Baiklah, aku tidak akan berbohong padamu. Masakan kakakmu sangat enak. Setidaknya aku rasa aku tidak akan berhasil. Tidak seperti yang kau katakan, kata Qin Mengyao kepada Tang Waner sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Mengyao, wajah Tang Waner masih dipenuhi keraguan yang mendalam. Benarkah? Kalau memang seperti yang kau katakan, bagaimana kau masih bisa menunjukkan ekspresi seperti itu? Tanya Tang Waner setelah mendengarkan Qin Mengyao. Yah, aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Rasanya lumayan. Enak sekali. Kakak Mengyao benar. Keahlian kakak Waner begitu hebat sampai hampir ditipu oleh Waner. Tepat ketika Qin Mengyao membujuk Tang Waner, Tong Tong diam-diam memasukkan sepotong ke dalam mulutnya. Setelah menggigitnya, Tong Tong merasa telah ditipu habis-habisan oleh Tang Waner. Benarkah? Aku akan mencoba, tapi kenapa kakakku tidak pernah memasakkan makanan untukku sebelumnya? Sambil berbicara, Tang Waner memasukkan sepotong ke dalam mulutnya. Lumayan. Sepertinya kakakku benar. Kalau dia mau, dia bisa jadi koki hotel, kata Tang Waner sambil makan. Akhirnya, ketiga gadis itu makan sedikit, lalu menyantap sepiring besar iga asam manis dan hidangan lain buatan Su Xiao. Oh, aku sudah kenyang sekali. Aku tidak mau bergerak sekarang. Tang Waner menyentuh perutnya yang buncit dan berkata, Waner, kakakmu benar-benar hebat. Aku tidak menyangka dia punya kemampuan memasak sehebat itu. Kau sangat bahagia. Aku juga ingin punya kakak seperti dia. Apakah kakakmu punya pacar? Lihat, aku tidak bisa, atau aku akan jadi pacar kakakmu. Lihat, kakakmu tidak hanya tampan, tapi juga bisa memasak. Aku pernah jadi pacar kakakmu, dan kau akan ditemani saat belajar. Benarkah, kata Tong Tong bercanda pada Tang Waner. Hanya saja, yang bicara tidak bermaksud begitu, dan yang didengarnya memang bermaksud begitu. Setelah mendengarkan kata-kata Tong Tong, Qin Mengyao pun menajamkan telinga dan ingin mendengar jawaban Tang Waner. Kakakku sudah punya pacar, tapi kalau kau mau, aku bisa bicara dengan kakakku dan membiarkanmu menjadi gadis kecil. Petik 2. Kau tahu, Kak Wang Ying itu cantik, dan dia sangat baik. Dia tidak akan keberatan kalau kau membuatkan bayi untuk kakaknya, kata Tang Waner pada Tong Tong. Namun, semua orang tidak menyadari bahwa ketika Tang Waner mengatakannya, ada sedikit kesedihan di matanya. Tak hanya Tang Waner, wajah Qin Mengyao pun memancarkan sedikit kesedihan ketika mendengar Su Xiao punya pacar. Hanya sekilas, jadi tidak ketahuan. Lupakan saja. Meskipun kakakmu hebat, aku tidak akan berbagi pacarku dengan orang lain, kata Tong Tong sambil tersenyum. Tentu saja, Su Xiao tidak tahu tentang percakapan ini, karena saat itu, Su Xiao sudah datang ke kediaman Bai Sa. Sejak perpisahan terakhir mereka di ibu kota, Su Xiao belum pernah bertemu Bai Sasa. Namun, karena ada dukungan dari keluarga Bai di belakang Bai Sasa, Li Yang tidak berani berbuat apa-apa kepada Bai Sasa. Ia hanya bisa menutup mata terhadap Bai Sasa. Agar tidak memperburuk konflik antara Bai Sasa dan Li Yang, keluarga Bai terpaksa membiarkan Bai Sasa kembali ke kota X sesegera mungkin. Itulah sebabnya Bai Sa kembali ke kota X begitu cepat. Namun, ketika Bai Sa kembali kemarin, Su Xiao sedang berada di kota H, jadi ia baru bisa datang menemui Bai Sa hari ini. Namun, begitu tiba di sini, Su Xiao belum duduk, dipanggil untuk bermain. Soal tempat bermain, selain bar, Su Xiao benar-benar tidak tahu harus kembali ke Bai Sa di mana. Lagi pula, mungkin karena hubungan kerja. Bai Sa tidak suka berbelanja, dan ia tidak suka makan sebanyak gadis-gadis lain. Sebaliknya, pergi ke bar menjadi salah satu kegiatan favoritnya. Mau kemana? Mau ke bar lagi? Tanya Sue sambil tersenyum pada Berta. Tidak, kali ini teman-teman kuliahku berpesta. Kali ini kami yang pergi ke pesta, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan kata-kata Bai Sa, Su Xiaocai menyadari bahwa tidak heran Bai Sa mengenakan gaun malam ini. Awalnya, Su Xiaocai tidak mengerti. Ia tidak tahu mengapa Bai Sa, yang selalu suka olahraga, memakai rok. Sekarang ia tahu. Baiklah, kau harus memberitahuku tujuan kita, tanya Sue sambil tersenyum pada Berta. Ke Klub Supreme. Bai Sa hanya mengucapkan beberapa patah kata. Tidak, Beijing, mungkin sudah selesai bagi yang lain untuk pergi sekarang. Oke, kata Sue pada Berta sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Bai Sa, Su Xiaocai tersenyum sejenak.
Ia tidak menyangka bahwa tempat yang akan dikunjungi Baisa adalah klub Supreme. Tidak heran ketika Berta menghubungi dirinya sendiri tadi malam, ia harus menemui dirinya sendiri paling lambat malam ini. Karena itulah. Tidak, ini baru kurang dari jam 7. Kamu mengemudi lebih cepat, dan kita akan sampai di ibu kota jam 9. Siapa yang menyuruhmu datang sekarang? Kupikir kamu harus datang sangat pagi, tapi tidak masalah. Kita hanya perlu orang-orang datang. Sebenarnya, aku tidak ingin menghadiri pesta seperti itu, tapi teman-teman baikku dulu sering mengundangku. Petik 2. Dulu, aku menolak beberapa pesta. Sekarang sangat sulit untuk menolak. Itu sebabnya aku meneleponmu, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan kata-kata Baisa, Su Xiao berani mengeluh. Bahkan, di awal, Su Xiao lupa undangan Baisa. Namun, saat makan malam, Su Xiao selalu merasa ada yang belum selesai, dan ia selalu khawatir. Kemudian ia teringat ajakan Baisa. Tentu saja, mustahil Su Xiao berbicara dengan Baisa dengan bodoh. Dengan tenaga penuh, Maibah melaju kencang di jalan raya. Namun tak lama kemudian, alarm "wuuu" mulai berbunyi di belakang Su Xiao. Mobil di depan, tolong berhenti. Anda ngebut. Setelah mendengarkan polisi lalu lintas, Su Xiao tak punya pilihan selain berhenti. Setelah polisi lalu lintas datang, Su Xiao mengeluarkan kartu operasi khusus dari Biro Keamanan Nasional. Halo, saya ada urusan mendesak, jadi tolong beritahu rekan-rekan Anda di depan saya untuk tidak menghentikan saya, kata Su sambil tersenyum kepada polisi lalu lintas. Melihat sertifikat di tangannya, polisi lalu lintas itu tidak tahu untuk apa, tetapi lencana di atasnya adalah lencana nasional asli. Lagi pula, lencana khusus nasional memiliki memori khusus. Itu bukan sesuatu yang bisa ditiru oleh orang biasa. Bahkan jika seseorang ingin menirunya, mustahil untuk meniru lencana yang sangat langka. Baiklah, silakan. Saya akan memberitahu Anda. Anda tidak akan diganggu lagi oleh kami. Setelah itu, pria itu memberi hormat, lalu mulai bercerita melalui mikrofon. Namun saat ini, Su Xiao sudah berada di jalan lagi. Tanpa polisi lalu lintas, Su Xiao menyalakan Maibah dengan sekuat tenaga, dan kecepatannya langsung meningkat hingga lebih dari 250 km per jam. Namun, itulah perbedaan antara mobil yang bagus dan yang jelek. Meskipun Sue tertawa terbahak-bahak, suara Maibah terdengar sangat ringan. Tidak buruk. Saya tahu rubah-rubah itu berpura-pura kuat. Saya punya sertifikat ini untuk menakut-nakuti orang, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan kata-kata Baisa, Su tertawa, saya tidak akan menghadiri pertemuan teman sekelasmu secepat mungkin. Meskipun sekarang sudah larut, ini hanya sedikit lebih cepat. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Baisa menatap Su Xiao dengan tatapan kosong. Kalau bukan karena kedatangannya yang terlambat, dia nggak akan ada di sini sekarang. Apa yang dia katakan itu salahnya sendiri. Bab 277. Kau benar-benar bisa mencari-cari alasan atas kesalahanmu. Jelas karena hubungan kalian sudah lama, dan kau masih saja bersikap sok benar, kata Berta sambil tersenyum pada Sue. Setelah mendengarkan kata-kata Baisa, Su tersenyum tak berdaya. Setelah obrolan antara Su Xiao dan Baisa, mobil akhirnya melaju ke ibu kota. Melihat semua hal yang familiar di depannya, Baisa duduk di kursi penumpang dan memerintahkan Su untuk masuk. Akhirnya, ketika Su Xiao dan Baisa tiba di gerbang pertemuan tertinggi, waktu baru menunjukkan pukul 8 lebih sedikit. Setelah 1 jam, Su Xiao melewati jalan yang biasanya memakan waktu lebih dari 2 jam. Yah, tidak apa-apa, tapi aku tidak mengerti bagaimana bisa masuk ke klub tertinggi. Ini bukan sistem keanggotaan. Orang biasa boleh masuk. Lagi pula aku sudah beberapa kali ke sini, dan aku belum melihat orang lain berpesta di sini, tanya Sue sambil tersenyum pada Berta. Aku bilang Supreme Club hanya karena aku khawatir kau tidak tahu tempatnya. Itu bukan Supreme Club yang sebenarnya, tapi restoran di seberangnya. Kau pernah lihat restoran ini? Sebenarnya, tidak ada yang tahu kenapa ada di sini, tapi harus diakui kalau bisnisnya sangat bagus dan rasanya enak. Berdiri di gerbang Supreme Club, Berta menunjuk restoran di seberangnya. Dengan jari Baisa, Su Xiao melihat restoran di seberang Supreme Club. Tapi dia tidak menyadarinya saat datang ke Supreme Club sebelumnya. Dia bahkan tidak melihat restoran sebesar itu. Yah, aku penasaran orang macam apa yang bisa membawa begitu banyak orang ke Supreme Club. Ternyata aku salah paham, kata Sue setelah mendengar perkataan Berta. Namun, setelah tiba di gerbang Supreme Club, Su Xiao tidak berencana untuk melanjutkan perjalanan. Dia memberikan kunci kepada petugas di gerbang, lalu Su Xiao mengantar Baisa ke seberang. Orang lain mungkin tidak melakukan ini, tetapi Su Xiao adalah anggota klub tertinggi, jadi dia tidak akan terlalu memikirkannya. Ketika Su Xiao dan Baisa tiba di pintu restoran, Su Xiao melihat seorang gadis cantik bergaun putih berdiri di pintu.
Setelah melihat Baisasa, dia melambaikan tangan kepada Baisasa, lalu dengan cepat berjalan ke Baisasa. Akhirnya kau di sini. Kupikir kau tidak akan datang lagi. Kenapa? Ini pacarmu yang menelepon. Memang, dia terlihat sangat tampan, tapi itu hanya mungkin. Ada begitu banyak pria tampan di antara orang-orang yang mengejarmu sebelumnya. Bagaimana kau bisa memilihnya? Tanya pembawa telepon sambil menatap Berta. Pria tampan, namaku Namong Yao. Aku sahabat sekaligus teman masa kecil Sasa. Aku juga teman sekelasnya di universitas. Sebelum Baisa sempat menjawab, Namong Yao sudah lebih dulu tersenyum pada Su. Halo, Su Xiao, pacar Sasha. Senang bertemu denganmu. Karena orang-orang sudah memperkenalkan diri, Su Xiao tentu saja tidak bisa bersikap kasar. Ayo, ayo. Ini bukan waktunya membicarakan masa lalu. Ayo masuk lebih awal, atau para siswa akan mulai membicarakannya nanti. Setelah melihat mereka, Berta menyela. Kemudian, di bawah arahan Namong Yao, Su Xiao dan Baisa datang ke kotak yang penuh sesak di hotel. Ayo, kita lihat siapa yang ada di sini. Setelah memasuki kotak, Namong Yao berteriak kepada orang-orang di dalam kotak. Saat suara Namong Yao merendah, mata semua orang tertuju ke pintu. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, banyak orang langsung mengenalinya saat pertama kali melihatnya. Lagi pula, saat dia masih sekolah, dia juga seorang gadis cantik. Tentu saja, kami punya banyak kesan tentangnya. Oh, bukankah ini bunga sekolah putih kita? Ini benar-benar langka. Aku belum pernah melihatmu di setiap pesta sebelumnya. Aku menantikannya kali ini. Salah satu pria berdiri dan berkata. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Berta menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini mantan pengawas kami, dan juga orang yang telah mencintai Sasha selama 4 tahun. Sayang sekali Sasha tidak mengaguminya, jadi dia hanya bisa merasa tak berdaya dan sedih. Kata Namong Yao di telinga Su Xiao. Tidak apa-apa. Aku tahu Sasha pasti sangat populer di masa lalu. Lagi pula, begitulah caraku menunjukkan fisiku. Oke. Su tersenyum dan mengangkat bahu acuh tak acuh. Menatap Su Xiao, Namong Yao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memang sengaja mengatakan itu, untuk membuat Su Xiao cemburu, tetapi dia tidak menyangka Su Xiao akan seperti ini. Nah, aku hanya sibuk dulu, jadi aku tidak punya waktu untuk menghadiri pesta apapun, kata Baisa ringan. Menghadapi ketidakpedulian Baisa, meskipun pemuda itu telah beradaptasi, di depan begitu banyak orang, raut wajahnya masih sangat buruk. Aku tidak ingat kakak ini. Apa kau juga teman sekelas di kelas kita? Saat itu, pemuda itu menatap Su yang masih di pintu dan bertanya sambil tersenyum. Ini pacarku, Su Xiao. Kenapa kau tidak bilang kau boleh membawa pacarmu ke pesta? Sebelum Su Xiao sempat berbicara, Baisa telah datang ke sisi Su Xiao, memegang lengannya dan berkata. Melihat penampilan Baisa, secerca amarah terpancar di mata pemuda itu. Ia tak menyangka orang yang dicintainya selama bertahun-tahun ternyata sudah punya pacar. Nama pemuda ini adalah Zhao Gang, nama yang sangat sederhana, tetapi kemampuannya tidak buruk, hanya dapat dilihat sebagai pengawas selama 4 tahun. Dia telah menjadi pengawas selama 4 tahun, dan dia juga menyukai Baisa selama 4 tahun. Dapat dikatakan bahwa ketika dia di sekolah, Zhao Gang membantu Baisa memblokir banyak pelecehan. Sangat disayangkan bahwa terkadang bunga yang jatuh sengaja tanpa ampun, tetapi Baisa tidak memiliki arti sedikit pun bagi orang yang ingin terlihat baik dan memiliki keluarga. Jadi, sekeras apapun Zhao Gang mencoba, dia tidak bisa mendapatkan perhatian Baisa. Pada saat itu, Zhao Gang tidak menyerah. Bahkan setelah lulus selama bertahun-tahun, hati Zhao Gang untuk Baisa tidak berubah. Sangat disayangkan bahwa beberapa hal tidak dapat diubah dalam seumur hidup. Tidak suka adalah tidak suka, bahkan setelah lulus bertahun-tahun, Baisasa untuk Zhao Gang atau tidak sedikit pun minat. Tetapi Zhao Gang telah gigih, jadi Baisa langsung meninggalkan ibu kota X dengan marah. Sejak saat itu, Zhao mulai menyerah mengejar Baisa. Namun, di dalam hati Zhao Gang, sebenarnya ia masih memiliki ilusi tentang Baisa. Meskipun tidak tahu latar belakang Baisa, Zhao Gang tidak menggunakan latar belakang identitasnya untuk menindas Baisa. Untungnya, ia tidak menggunakan latar belakang keluarganya untuk memaksa Baisa, jika tidak, Baisa akan membuatnya menyesal. Meskipun Baisa tidak pernah mengungkapkan latar belakang keluarganya saat kuliah, berapa banyak orang yang berani menindas Baisa di ibu kota. Terlebih lagi, Baisa terkenal dengan keberaniannya saat kuliah. Selama itu adalah sesuatu yang ia yakini, apapun hasilnya nanti, ia akan melakukannya. Pacar, Sasha, kamu sudah punya pacar. Zhao Gang menatap Baisa dan bertanya. Ya, kita sudah lama bersama, tapi aku tidak mengatakannya. Ini bukan pesta teman sekelas kali ini, jadi kupikir, sudah waktunya untuk memberitahumu. Lagi pula, beberapa mantan teman sekelas kita sudah menjadi orang tua.
Sekarang tidak apa-apa bagiku untuk membawa pacarku menemui mereka, kata Berta. Namun Baisa tidak menyadari betapa buruknya wajah Zhao Gang ketika ia mengucapkan kata-kata itu. Di mana, karena itu teman Sasa, tentu saja harus dibawa untuk ditunjukkan kepada kita. Lagi pula, kita semua ingin tahu siapa yang mengambil bunga sekolah kita. Setelah melihat wajah Zhao Gang, seorang teman Zhao Gang berdiri dan berkata, Ya. Yang lain mulai sependapat. Pada saat ini, Zhao Gang juga merenungkan bahwa penampilannya terlalu buruk. Maaf. Hadirin sekalian, aku baru saja pergi. Tolong jangan pedulikan, kata Zhao Gang kepada semua orang. Sebagai pengawas lama Sasa, karena Sasa telah menemukan belahan jiwanya, aku tentu saja senang untuknya. Mari kita perkenalkan diri dan beritahu semua orang tentang dirimu. Zhao Gang menatap Su Xiao dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Gang, Su Xiao tahu bahwa Zhao Gang tidak akan mencari apapun, tetapi Su Xiao bukanlah tipe orang yang takut akan hal-hal. Ding, tugas pemicu, berpura-pura menunjukkan muka. Detail pemicu, sebagai penguasa sistem, tuan rumah tentu tidak boleh dipandang rendah oleh orang lain, jadi tuan rumah harus melakukan sesuatu untuk memberitahu semua orang tentang kekuatannya. Sebagai manusia yang ingin menjadi dewa, bagaimana mungkin ia dipandang rendah oleh orang lain? Dipandang rendah oleh orang lain adalah penghinaan terbesar bagi sistem. Hadiah tugas, 500 poin pengetahuan. Hukuman misi, tidak diketahui. Waktu tugas, sebelum pesta berakhir, tuan rumah harus dikenali oleh setidaknya setengah dari orang-orang. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao menyadari bahwa sejak pembaruan sistem terakhir, sistem selalu menyukai tugas semacam ini. Su Xiao tidak tahu mengapa. Ia hanya merasa bisa mendapatkan banyak pengetahuan dengan berpura-pura dipaksa dan menginjak-injak orang. Poin pengetahuan ini lebih berharga daripada menjadi orang yang sulit sebelumnya. Sistem, ada apa? Dulu, tidak akan ada tugas sesulit ini. Su Xiao bertanya dalam hati pada sistem. Itu karena setelah kebangkitan terakhir, sistem tiba-tiba menyadari bahwa kapanpun, selalu ada banyak orang yang meremehkan tuan rumah karena berbagai alasan. Diremehkan sebagai pemilik sistem yang kuat berarti sistem juga diremehkan, jadi sistem akan meminta untuk menyelesaikan beberapa tugas. Kuharap di masa depan, tuan rumah tidak akan seperti ini. Setelah diremehkan, ia bisa dengan berani berdiri dan membantah. Bab 278. Setelah mendengarkan penjelasan sistem, Su Xiao mengerti mengapa ia akan memicu tugas tersebut jika ia baru saja berkonflik dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, itu hal yang baik bagi Su Xiao. Lagi pula, ia bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Namaku Su Xiao. Aku dari kota X. Aku tidak sedang bekerja sekarang. Aku akan melakukan apapun yang bisa menghasilkan uang, kata Su Xiao kepada Zhao Gang sambil tersenyum. Komunikasi antara Su Xiao dan sistem cukup lama, sebenarnya hanya sesaat, dan Su Xiao tidak menunda jawaban Zhao Gang. Karena sistem telah mengeluarkan tugas, Su Xiao secara alami sudah siap. Su Xiao bermaksud menunjukkan kelemahannya kepada musuh terlebih dahulu. Ketika Zhao Gang tidak dapat menemukan arah utara sama sekali, ia memukulnya dengan keras untuk memberitahu Zhao Gang apa artinya berada di luar. Benar saja, setelah mendengarkan penjelasan Su Xiao, wajah Zhao Gang menunjukkan sedikit penghinaan. Meskipun hanya sekilas, Su Xiao masih melihatnya dengan jelas. Saudara Su, karena kamu tidak punya pekerjaan tetap, kenapa kamu tidak ikut aku saja nanti? Aku bisa carikan pekerjaan tetap untukmu, belum lagi gaji yang bisa kamu dapatkan, tapi menafkahi diri sendiri juga tidak apa-apa. Zhao Gang sengaja memotong kalimat, menafkahi diri sendiri, dengan nada berat untuk mempermalukan Su Xiao. Kurasa tidak. Lagi pula, aku sudah terbiasa dengan pekerjaan serampangan seperti ini. Aku akan menunggu sampai aku ingin berumah tangga, kata Su Xiao sambil tersenyum. Sebenarnya, karakter Zhao Gang lah yang tidak disukai Su Xiao. Su Xiao merasa karakter Zhao Gang terlalu feminin, jadi Su Xiao tidak terlalu menyukainya. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau berumah tangga, saudaraku, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Ada beberapa perusahaan di bawah komandoku. Menafkahi orang yang menganggur juga tidak apa-apa, kata Zhao Gang dengan sengaja. Benar saja, setelah mendengarkan beberapa perusahaan di bawah komando Zhao Gang, banyak orang mulai menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Bahkan dua wanita mulai melirik Zhao Gang, tetapi bagaimana mungkin Zhao Gang, yang berpengetahuan luas, mau melihat barang-barang seperti itu. Mendengarkan percakapan antara Su Xiao dan Zhao Gang, Baisa tahu bahwa Zhao Gang pasti kesulitan menemukan Su Xiao. Lagi pula, banyak pengejarnya yang diusir oleh Zhao Gang di masa lalu. Namun, Baisa dulu sangat berterima kasih kepada Zhao Gang atas tindakannya, tetapi sekarang dia tidak senang melihat Zhao Gang menggunakan teknik seperti itu. Zhao Gang, apa maksudmu? Baisa menatap Zhao Gang dan bertanya. Meskipun Baisa tidak tahu mengapa Su Xiao begitu sengsara, dia tetap tidak akan membiarkan orang lain meremehkan Su Xiao.
Di hati Baisa, Su Xiao adalah yang terbaik. Tentu saja, Baisa tidak bisa membiarkan orang lain menjelek-jelekkan Su Xiao. Sasha, aku tidak tahu maksudku. Aku hanya ingin peduli dengan hidupku setelah mendengar perkataan kakak Su. Lagi pula, kakak Su tidak bisa terus seperti ini setelah kalian hidup bersama. Zhao Gang berkata kepada Baisa. Kau, apa lagi yang ingin Berta katakan? Yah, sulit bagi kita untuk bersama sekali saja, jangan banyak bicara. Namong Yao berdiri dan berkata kepada Baisa. Setelah mendengarkan kata-kata Namong Yao, meskipun wajah Baisa masih sangat marah, Baisa tetap memilih untuk bersabar. Dan Su Xiao yang melihat ini juga tidak melanjutkan perkataannya, karena dalam hati Su Xiao telah memikirkan bagaimana caranya berpura-pura. Su Xiao, ada apa denganmu? Kenapa kau bilang kau begitu menyedihkan? Setelah duduk, Berta bertanya dengan senyum lembut kepada Sue. Haha, biarkan mereka bahagia, toh, aku jujur, kan, kata Sue kepada Berta sambil tersenyum. Baiklah, karena Sasha sudah di sini, kita tambah 2 hidangan lagi. Lagi pula, kita sudah makan semuanya. Zhao Gang menatap Baisa yang duduk dan berkata. Ucapan Zhao Gang tentu saja mendapat dukungan dari adik-adiknya. Mereka semua memuji kemurahan hati Zhao Gang. Setelah mendengarkan kata-kata mereka, wajah Zhao Gang langsung dipenuhi senyum. Sayangnya, ketika menatap Su Xiao, wajah Su Xiao tanpa ekspresi. Setelah makan, Zhao Gang dan kelompok adik-adiknya menghabiskan sebagian besar waktu mereka mencari topik di sana. Meskipun mereka ingin ikut bergabung, sayangnya keinginan mereka tidak terwujud. Berta selalu acuh tak acuh terhadap topik mereka. Melihat Baisa dan Su yang tersenyum mesra, secerca keganasan terpancar di wajah Zhao Gang. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita memberinya obat? Zhao Gang, yang berada di samping seorang adik laki-laki, berkata lembut kepada Zhao Gang. Sayangnya, kata-kata mereka sampai ke telinga Su Xiao. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap pria yang baru saja berbicara itu. Tunggu sebentar, ini bukan waktu yang tepat. Nah, Baisa, si jalang itu, berpura-pura begitu tinggi di depanku, tapi lihatlah dia sekarang. Zhao Gang menggertakkan giginya. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Gang, orang yang baru saja berbicara itu tidak lagi berkata apa-apa, tetapi mulai terus minum bersama orang-orang di sebelahnya. Seolah-olah mereka baru saja tidak berbicara, mereka bersikap biasa saja. Sayang sekali mereka ditakdirkan untuk gagal. Lagi pula, Su Xiao sudah tahu segalanya. Bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan? Baiklah, sekarang kita hampir selesai makan, jadi aku akan mencari tempat untuk bermain. Saya tidak tahu apakah Anda punya tempat bagus untuk direkomendasikan. Zhao Gang bertanya kepada semua orang. Terserah pengawas. Setelah Zhao Gang selesai berbicara, anjing-anjingnya tentu saja akan setuju. Ya, terserah pengawas. Ketika beberapa orang mengemukakan pendapat, tentu saja yang lain akan setuju. Atau kupikir kita harus pergi ke belakang restoran. Saat aku datang ke sini, kelihatannya enak. Su Xiao berdiri saat itu dan berkata. Namun setelah Su Xiao selesai, semua orang memandang Su Xiao seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Ada apa? Bukankah orang-orang suka tempat seperti itu? Lupakan saja. Su Xiao memperhatikan penampilan semua orang dan tahu bahwa seharusnya tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk masuk. Petik 2. Kalian tahu di mana kalian bicara. Bukannya aku bilang kalau pengawas kita tidak ada, mungkin tidak ada yang punya kemampuan untuk masuk. Petik 2. Sekilas, kau memang tidak punya wawasan, dan kau siap bermain di sana. Orang yang baru saja bertanya kepada Zhao Gang apakah dia ingin minum obat berkata kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, Su tersenyum. Apa yang harus kukatakan kalau aku bisa masuk? Jangan meremehkan orang lain. Su berkata kepada pria itu sambil tersenyum, seolah-olah dipaksa. Kalau kau bisa masuk dewan tertinggi, aku akan makan piring ini. Kata pemuda itu. Oh, itu yang kau katakan. Kalau begitu kau bisa menunggu untuk makan piring ini. Tolong bantu aku menjadi saksi. Tentu saja, aku tidak akan membiarkannya menderita. Kalau aku tidak bisa masuk, aku akan makan piring yang sama, kata Sue sambil tersenyum. Sayang sekali tidak ada yang optimis tentang Su Xiao. Lagi pula, semua orang di sini sangat baik, tetapi mereka juga sangat kuat. Sebagai orang-orang di ibu kota, mereka bisa mengatakan bahwa mereka tahu semua tentang kekuatan klub tertinggi, jadi mereka tidak menyadari bahwa Su Xiao bisa berhasil. Kurasa lebih baik lupakan saja. Sulit bagi kita untuk bersama. Tidak perlu ribut-ribut seperti itu, kata salah satu teman sekelasnya. Tidak, karena dia sudah mengatakannya, dia harus melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak melanjutkan? Pemuda itu berdiri dan menolak. Di antara semua orang, hanya Namong Yao yang yakin Su Xiao memiliki kemampuan itu.
Ia tidak yakin Su Xiao memiliki kemampuan itu. Lagi pula, dari semua keluarga di ibu kota, Namong Yao sangat memahaminya. Tidak ada keluarga Su. Namun, Namong Yao berpikir Su Xiao bisa masuk ke Supreme Club karena kekuatan keluarga Baisa. Dengan kekuatan keluarga, Baisa harus memiliki kartu keanggotaan Supreme Club. Saat itu, Su Xiao hanya perlu menggunakan kartu keanggotaan Baisa. Kakak Su, menurutku, lupakan saja. Masih terlambat untuk menyerah. Aku bisa mengambil keputusan. Taruhan ini batal. Kalau begini terus, Sasha akan merasa malu kalau sampai kehilangan muka. Zhao Gang berpura-pura murah hati untuk membujuk. Namun, semua orang bisa mendengar masalah dalam kata-kata Zhao Gang. Bukankah sekarang memalukan untuk mengakui kekalahan? Singkatnya, Su Xiao tidak berani menyerah kali ini. Dia memang orang yang sudah lama berkecimpung di dunia perjudian. Tidak apa-apa. Aku yakin bisa masuk. Ayo kita ke Supreme Club. Petik 2. Ini klub paling terkenal di Tiongkok. Konon anggotanya semua orang penting. Aku tidak tahu apakah Zhao Gang punya banyak perusahaan yang juga anggota. Su Xiao menatap Zhao Gang dan bertanya. Dimanapun aku berada, aku akan menjadi anggota Silver, karena dukungan keluargaku. Zhao Gang berkata, maaf. Namun, kebanggaan di wajah Zhao Gang dapat dilihat oleh orang-orang dengan mata jernih. Selama percakapan, semua orang sudah keluar dari restoran dan menuju mobil mereka di garasi satu persatu. Hanya Su Xiao dan Baisa yang berdiri di pintu dan tidak bergerak. Setelah beberapa saat, banyak mobil keluar, kebanyakan Mercedes-Benz dan BMW, sementara mobil Zhao Gang sedikit lebih berkelas, itu adalah Ferrari. Melihat Su Xiao dan Baisa berdiri di pintu, Zhao Gang bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak menyetir ke sini? Mau naik? Tidak, kalian duluan. Kami akan berjalan ke sana. Hanya beberapa langkah, kata Su kepada Zhao Gang sambil tersenyum. Kata-kata Su Xiao tentu saja diejek oleh pemuda yang bertaruh dengan Su Xiao, tetapi Su Xiao tidak peduli. Karena sudah waktunya untuk memukul wajah mereka. Melihat mereka semua pergi, Su Xiao dan Baisa juga mulai berjalan menuju klub tertinggi. Tetapi pada saat ini, sebuah Audi berhenti di samping Su Xiao dan Baisa. Petik 2. Mereka tidak mungkin kabur. Mereka belum lama datang. Sambil menatap Su Xiao dan Baisa, pemuda itu berkata di kerumunan sebelum mereka tiba. Ya. Tidak, Berta tidak sehebat itu. Di antara kerumunan, karena kalimat ini, mereka mulai membicarakannya. Jangan bertengkar. Aku akan tahu hasilnya nanti. Lihat, mereka datang. Katanya pada Namong Yao sambil menunjuk sosok samar di depan. Setelah mendengarkan kata-kata Namong Yao, terlihat Su Xiao dan Baisa berjalan perlahan mengikuti arahan dari Namong Yao. Hei, dilarang parkir di sini. Mohon kerjasamanya. Jika kalian anggota klub Supreme, silakan lihat mobilnya dan parkir. Jika bukan, silakan laporkan lokasinya. Sebelum Su Xiao tiba, petugas keamanan klub Supreme datang lebih dulu. Setelah mendengarkan penjelasan petugas keamanan, meskipun mereka tak berdaya, mereka terpaksa mengikuti petugas keamanan dan pergi. Adapun Zhao Gang, ia memilih memarkir mobilnya di Supreme Club. Melihat sosok Zhao Gang yang menghilang, secerca rasa iri terpancar di mata semua orang. Lagi pula, bisa masuk ke Supreme Club juga merupakan semacam pengakuan. Namun, yang tak mereka duga adalah bahkan Namong Yao pun memperhatikan mobilnya masuk. Bukankah itu berarti kekuatan Namong Yao juga sangat kuat? Kenapa kita semua di sini? Masuklah. Pada saat ini, Su Xiao akhirnya datang perlahan. Namun, kata-kata Su Xiao membuat kami terdorong untuk menghajarnya. Jika kami punya kemampuan untuk masuk, siapa yang masih menunggu di sini? Kau hebat. Masuklah, kata pemuda itu setelah melihat Su Xiao. Jangan khawatir, karena aku sudah bilang, aku akan melakukannya, tapi aku tidak bisa masuk sendirian dan meninggalkanmu di sini. Su Xiao menatap pemuda itu dan berkata dengan nada menghina. Oh, kakak Su ada di sini. Pada saat ini, Zhao Gang perlahan keluar dari klub Supreme. Ia sengaja menunjukkan kekuatannya agar Su Xiao memahami kekuatannya, sekaligus berharap Baisa dapat memahami dengan jelas perbedaan antara Su Xiao dan dirinya. Sayang sekali, melihat wajah Baisa yang tanpa ekspresi, hati Zhao Gang dipenuhi amarah. Pada saat ini, Namong Yao keluar dari sana. Melihat Namong Yao yang berhasil masuk ke klub Supreme, Zhao Gang juga terkejut, dia tidak menyangka kalau Namong Yao yang biasa saja, punya kemampuan seperti itu. Tiba-tiba, Zhao Gang seperti teringat sesuatu. Sebelumnya, karena penampilan Namong Yao yang biasa-biasa saja, Zhao Gang tidak berpikir seperti itu. Namong, sebuah kata sederhana, memiliki arti yang berbeda. Pada saat ini, Zhao Gang akhirnya mengerti bahwa sebelumnya, selama ia hanya berpura-pura. Tatapan Zhao Gang berubah ketika ia menatap Namong Yao. Zhao Gang tahu bahwa selama ia memegang pahanya,
ia pasti akan dapat membuat kemajuan yang mulus di masa depan. Sayangnya, ide Zhao Gang bagus, tetapi kenyataan tidak memungkinkannya untuk mewujudkannya. Itu hanya angan-angannya. Namong Yao, aku tidak menyangka kau begitu tenggelam dalam masa lalu. Zhao Gang menatap Namong Yao di sampingnya dan berkata, "Haha, sudahlah, kau tidak bertanya padaku sebelumnya," kata Namong Yao sambil tersenyum. "Su Xiao, kau akan masuk. Aku hanya membual. Aku membawakanmu piringnya. Kalau kau tidak masuk, aku akan membiarkanmu memakan piringnya hidup-hidup di depan semua orang." Pemuda itu berkata kepada Su sambil tersenyum. "Aku bisa masuk, tapi dengan kalian semua, dan kalian semua teman Sasha, aku tidak bisa meninggalkanmu. Yang kupikirkan sekarang adalah bagaimana aku bisa membawa kalian semua masuk. Lagi pula, pestanya, kalau kau menunggu, apa gunanya tanpamu," kata Sue sambil tersenyum. "Kalau kau tidak bisa, ya tidak bisa. Kau masih saja memborong di sini." Namun pemuda itu sama sekali tidak mempercayai Su Xiao. Setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu, Sue menggelengkan kepalanya sedikit sambil tersenyum, lalu pergi ke Supreme Club dengan tangan Berta. Melihat Su Xiao benar-benar berjalan menuju ke dalam, semua orang ingin tahu apakah Su Xiao akan dihentikan. Bahkan anak-anak muda pun siap melihat Su Xiao setelah ia dipanggil keluar. Namun, yang mengejutkan mereka, penjaga keamanan di pintu sepertinya tidak melihat Su Xiao. "Aku bahkan tidak bertanya, jadi aku membiarkannya begitu saja. Kau tahu, Zhao Gang, alasan mereka bisa masuk tadi adalah karena mereka menunjukkan kartu anggota, tetapi Su Xiao begitu angkuh masuk." Hal ini membuat orang-orang bertanya-tanya apakah penjaga keamanan ini ada hubungannya dengan Su Xiao. "Hei, mereka tidak punya kartu anggota. Bagaimana kau membiarkan mereka masuk? Kalau kau punya, aku khawatir kau tidak bisa menyimpan papan nama klub Supreme di masa depan." Pemuda itu memanggil penjaga keamanan. Setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu, penjaga keamanan itu berubah menjadi seperti pemuda, lalu melanjutkan urusannya sendiri, seolah-olah dia tidak mendengar teriakan tadi. Melihat penampilan petugas keamanan itu, pemuda itu hampir marah. Namun, tidak seperti pemuda itu, Zhao Gang dan Namong Yao terkejut saat ini. Zhao Gang tidak menyangka Su Xiao bisa masuk ke Supreme Club. Namong Yao tidak menyangka latar belakang Su Xiao begitu kuat. Dia berdiri di tempat yang berbeda dan memiliki cakrawala yang berbeda. Namong Yao tahu bahwa selama anggota mencapai level berlian di Supreme Club, mereka tidak perlu menunjukkan kartu keanggotaan mereka. Karena anggota level ini semuanya adalah Feng Mao Ling Jiao di Supreme Club. Oleh karena itu, persyaratan Supreme Club adalah bahwa penjaga keamanan di pintu harus mengenal setiap anggota berlian, karena mereka yang bisa menjadi anggota berlian adalah dominator. Orang-orang seperti itu tidak mau menyinggung dengan mudah. Ini adalah salah satu alasan mengapa Dewan Tertinggi dapat bertahan lama. Melihat Su Xiao masuk seperti ini, wajah pemuda itu sangat buruk. Dia siap untuk pergi diam-diam tanpa ada yang melihat. Tetapi idenya sangat indah, tetapi kenyataannya tetap kejam. Su Xiao keluar darinya saat ini. "Kak, mau kemana? Kita belum selesai membuat perjanjian. Jangan buru-buru pergi." Sue tertawa dan berteriak pada pemuda itu. Saat itu, kami mendapati pemuda itu sudah siap pergi diam-diam. "Haha, aku baru ingat ada urusan lain di rumah, jadi aku siap pergi dulu." Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, pemuda itu dengan santai mencari alasan untuk berkata. Petik 2. Kalian semua di sini bukan orang bodoh. Wajar saja, tidak ada yang percaya apa yang dia katakan. Lagi pula, kita juga teman sekelas, jadi aku minta maaf harus membongkarnya. Yah, apa kita tidak tahu sedikit saja tentang kehati-hatian itu? Lupakan saja, aku tidak benar-benar berniat membiarkanmu makan. Itu hanya lelucon untuk menyenangkan semua orang. Sudah berakhir, kata Su kepada pemuda itu sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, orang-orang di sekitar mengangguk diam-diam. Aku tidak menyangka Su Xiao akan begitu murah hati. Di saat yang sama, semua orang di dalam hati juga memuji Su Xiao, menganggap Su Xiao baik. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, pemuda itu tidak berkata apa-apa, karena ia tahu ia salah sekarang, apapun yang ia katakan, itu sia-sia. Dan ia senang karena ia tidak perlu makan piring. Baiklah, sekarang kita akan bermain di mana? Ini hanya hiburan. Saat itu, kami tidak tahu kemana monitor kami, Zhao, akan membawa kami. Ketika Namong Yao melihat bahwa semuanya hampir sama, dia segera berdiri dan berkata. Namun di saat yang sama, ia juga teringat Su Xiao di hati Nangong Yao. Ia tak menyangka Su Xiao begitu berpikiran luas. Ia tak tahan jika orang lain mengatakan apa yang ia katakan. Nangong Yao tahu Su Xiao tidak sederhana, dan kejadian itu justru membuat Nangong Yao memahami pikiran Su Xiao. Nangong Yao diam-diam berpikir bahwa ia harus berteman dengan Su Xiao di masa depan. Setelah mendengar perkataan Nangong Yao, Zhao Gang pun mulai ragu.
Ia pun memulai pesta. Namun kini Zhao Gang benar-benar bingung harus kemana. Tunggu sebentar, aku akan melihat apakah kita bisa bermain di Klub Supreme. Tapi aku tidak yakin. Aku hanya bisa bertanya. Lagi pula, setiap anggota hanya boleh membawa beberapa orang. Kita punya terlalu banyak orang di sini untuk dibawa masuk, kata Su Xiao kepada kerumunan sambil tersenyum. Sambil berbicara, Su Xiao mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Ini adalah panggilan telepon dari Long Feifei, bos Klub Supreme. Namun, Su Xiaobian tidak tahu bahwa Long Feifei adalah bos Klub Supreme. Su Xiao selalu berpikir bahwa Long Feifei juga merupakan petinggi Klub Supreme, jadi Su Xiao berencana untuk melihat apakah Long Feifei punya cara. Halo, terdengar suara malas di telepon. Feifei, aku tidak mengganggumu. Begini, aku ingin mengajak beberapa teman ke Klub Supreme untuk bermain, tapi jumlahnya agak banyak, jadi aku ingin bertanya, bolehkah? Kamu di mana? Aku akan keluar menjemputmu nanti. Berapapun jumlah orangnya, bolehkah aku masuk? Sebelum Su Xiao selesai berbicara, Long Feifei hanya mengucapkan sepatah kata. Mendengar kata-kata Long Feifei, Su tersenyum, bukankah kedatangannya begitu tiba-tiba begitu mudah? Baiklah, Feifei, aku sudah di gerbang Klub Supreme, tapi jumlahnya agak banyak, jadi aku tidak masuk. Su tersenyum kepada Long Feifei di telepon dan berkata, baiklah, tunggu aku. Aku akan segera keluar. Long Feifei mengucapkan sepatah kata, lalu menutup telepon. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Kita bisa masuk nanti. Aku baru saja memberitahu orang-orang di dalam bahwa dia akan menjemput kita nanti, kata Su kepada orang banyak sambil tersenyum. Kalian bercanda. Bagaimana mungkin aturan Klub Supreme diubah? Zhao Gang menatap Su dan bertanya sambil tersenyum. Zhao Gang adalah anggota Klub Supreme. Dia tentu tahu aturan Klub Supreme, jadi dia tidak mempercayai kata-kata Su Xiao. Bukan hanya Zhao Gang, tetapi juga Namong Yao dan Bai Sasa. Bab 280. Lagi pula, mereka semua tahu aturan Klub Supreme, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa melanggar aturan Klub Supreme. Percaya atau tidak, Su Xiao hanya terdiam, lalu berhenti bicara. Su Xiao tahu apapun yang dia katakan, mereka tidak akan percaya, tetapi Su Xiao tidak peduli. Tepat ketika beberapa orang sedang mengobrol, sesosok cantik muncul di kejauhan. Sosok ini tentu saja Long Feifei dari Klub Supreme. Dengan kemunculan sosok ini, sebagian besar mata yang ada di tempat kejadian tertarik. Su Xiao dapat dengan jelas mendengar semua orang menelan ludah. Melihat penampilan semua orang, Su Xiao tersenyum dan teringat saat pertama kali melihat Long Feifei, dia sama seperti mereka. Namun, setelah melihatnya beberapa kali, Su Xiao memiliki antibodi terhadap kecantikan Long Feifei, jadi dia tidak menunjukkan adik babi mereka. Melihat penampilan Su Xiao, Bai Sa mengangguk. Dia sangat puas dengan penampilan Su Xiao. Entah apa yang akan dirasakan Su Xiao jika dia tahu. Namun semua itu tak berarti, karena Long Feifei telah tiba di sisi Su Xiao. Oh, ini pacar kecilmu. Kenapa kau tak memperkenalkannya padaku? Long Feifei menatap Bai Sasa dan berkata. Melihat Long Feifei berhenti di depannya, Bai Sasa tahu bahwa Su Xiao dan wanita di depannya saling kenal. Tak heran Su Xiao bersikap begitu baik. Ia sudah terbiasa. Sebuah tangan ke arah Bai Sasa dengan kasar melingkari pinggang Su Xiao. Tiba-tiba, Su Xiao diserang diam-diam. Ia sama sekali tak siap. Air matanya hampir jatuh. Halo, namaku Bai Sasa. Aku pacar Su Xiao. Senang bertemu denganmu, Kak. Kau sangat cantik. Bai Sasa memperkenalkan dirinya kepada Long Feifei. Mendengar kata-kata Bai Sasa, ditambah tindakan kecil Bai Sasa yang diam-diam, Long Feifei tahu Bai Sasa cemburu. Namun Long Feifei tak gentar. Ia tersenyum tanpa perasaan saat melihat senyum Su Xiao yang memilukan. Halo, namaku Long Feifei. Panggil saja Feifei. Bai Sa, kau pasti gadis dari keluarga Bai. Aku tak menyangka kau sudah secantik ini di keluarga Bai selama bertahun-tahun. Long Feifei menatap Bai Sasa dan berkata, Feifei. Bai Sa menangis merdu. Marganya panjang, dan ia bisa menceritakan keluarganya setelah mendengar namanya. Bai Sa tahu bahwa Long Feifei sama sekali bukan orang biasa. Yang terpenting adalah Long Feifei masih bekerja di Klub Supreme. Kalian harus tahu bahwa Klub Supreme umumnya tidak menerima anak-anak dari keluarga besar. Baiklah, baiklah, sekarang kami tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Kalian lihat ada begitu banyak orang di sini, kata Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Long Feifei dan Bai Sasa juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bernostalgia. Ayo, kalian ikut denganku, tapi kuharap kalian tidak membuat keributan tentang urusan hari ini. Lagi pula, Klub Supreme juga menetapkan bahwa kalian tidak boleh membawa orang masuk sesuka hati. Hari ini pengecualian karena Su Xiao,
tapi karena kami tidak bicara omong kosong. Setelah itu, Long Feifei memimpin dan pergi ke klub Supreme. Setelah mendengar kata-kata Long Feifei, orang-orang secara alami berjanji untuk tidak menyebarkannya. Mengenai kebenarannya, tidak ada yang tahu, tetapi Long Feifei sama sekali tidak khawatir, karena Long Feifei sama sekali tidak takut. Saat ini, Zhao Gang hanya merenung. Ia tak menyangka Su Xiao benar-benar sekuat itu. Ia bisa membawa begitu banyak orang ke klub Supreme melalui hubungannya. Saat ini, Zhao Gang diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa ia tak boleh terus-menerus menyinggung Su Xiao. Ia tahu Su Xiao bukan orang yang dangkal. Zhao Gang, yang telah berkubang di pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun, menyadari jurang pemisah antara dirinya dan Su Xiao. Wow, ini klub Supreme. Semegah yang legendaris. Ya, aku tak menyangka klub Supreme begitu megah. Semuanya, kalian bicara, aku bicara. Namun, baik Su Xiao Zhao maupun Long Feifei mengabaikan mereka. Ding! Setelah tugas selesai, tuan rumah mendapatkan 500 poin pengetahuan. Saat ini, ada 3.500 poin pengetahuan. Kuharap tuan rumah dapat berusaha keras untuk menjadi makhluk seperti dewa sesegera mungkin. Suara sistem bergema di hati Su Xiao. Su Xiao juga terkejut dengan penyelesaian tugas tersebut, tetapi ia tidak menyangka tugasnya akan selesai hanya dengan membawa mereka ke klub Supreme. Saat itu, Su Xiao tiba-tiba berharap tugas semacam ini bisa lebih banyak lagi, sehingga ia bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan untuk membeli apa yang diinginkannya, tetapi Su Xiao juga tahu bahwa itu mustahil. Ayo, ini yang terburuk. Ayo naik. Dekorasi di lantai pertama berbeda, kata Su kepada kerumunan sambil tersenyum. Sistem, bagaimana kau bisa menyelesaikan tugas dengan begitu mudah? Aku tidak melakukan apa-apa. Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Sistemnya tidak jelas. Pikiran manusia terlalu rumit. Hanya melalui pembaruan berkelanjutan, sistem dapat membantu inang menjadi lebih kuat. Ding ding ding. Sistem menemukan arah pembaruan, dan sistem ingin memasukkan pembaruan. Selama periode ini, sistem tidak akan dapat membantu inang sama sekali. Waktu pembaruan sistem belum dapat dipastikan untuk sementara waktu, tetapi paling lama tidak akan lebih dari 1 bulan. Sistem berkata kepada Sue sambil tersenyum. Setelah kau memperbarui sistem, aku tidak akan mengantuk seperti sebelumnya. Jika itu benar, aku benar-benar muak dengannya. Aku lebih suka tidak memperbaruinya. Sue berkata kepada sistem sambil tersenyum. Tidak, dulu karena inangnya terlalu kecil dan lemah. Demi memastikan keselamatan inangnya, sistem berhati-hati saat menyerap energi inang. Tidak terlalu buruk kalau setiap kali host diserap sistem, ia akan mengantuk, tapi sekarang tidak. Sue hanya perlu memastikan tidurnya normal setiap hari. Sistem tersenyum pada Sue. Bagus. Apa yang akan terjadi setelah pembaruan ini? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Aku tidak tahu. Sayangnya, jawaban Su Xiao sederhana. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, Su Xiao tidak akan melanjutkan, karena Su Xiao tahu apa yang dikatakannya sekarang omong kosong. Ketika Su Xiao berbicara dengan sistem, semua orang telah datang ke area tempat anggota Silver bisa datang. Baiklah, mari kita bersenang-senang di sini. Ada semua hal yang disukai orang biasa untuk dimainkan, kata Long Feifei kepada semua orang. Hitung mundur pembaruan. 10, 7. Hitung mundur terdengar di hati Su Xiao. Adapun orang-orang yang di bawah Su Xiao, setelah mendengar kata-kata Zhao Gang, mereka akan bersikap sopan, dan mereka semua mencari apa yang ingin mereka mainkan. Sasha, mau lihat ke atas sana? Kalau mau, aku bisa memberimu kartu keanggotaanku. Kemudian Sue mengeluarkan kartu keanggotaan berliannya. Melihat kartu di tangan Su Xiao, Zhao Gang dan Namong Yao tak kuasa menahan napas. Mereka tidak menyangka Su Xiao akan memiliki kartu keanggotaan berlian. Perlu diketahui bahwa kartu jenis ini tidak lagi tersedia untuk biaya tahunan. Khususnya Zhao Gang, seharusnya tahu kalau keluarganya hanya mendapat kartu keanggotaan platinum dari sang patriark. Aku tidak menyangka hanya Su Xiao yang bisa punya kartu keanggotaan berlian. Sayangnya, sistem telah diperbarui sepenuhnya saat ini. Jika tidak, sistem mungkin menerima pengajuan Zhao Gang. Lupakan saja, aku akan bermain di sini sebentar saja. Lagi pula, aku tidak terlalu suka tempat-tempat ini. Baisa menolak kartu Su Xiao. Melihat Baisa menolak, Long Feifei mengeluarkan kartu keanggotaan platinum dari sakunya. Datanglah ke Sasa. Ini hadiah dari Feifei. Kau tidak bisa menolaknya. Singkatnya, dia tidak menemukan alasan untuk menolak. Dan Zhao Gang di satu sisi melihat sudut mulutnya mau tidak mau berkedut 2 kali, bukankah kartu keanggotaan klub Supreme begitu tidak berharga? Kali ini, Baisa tidak menolak, tetapi menerima kebaikan Long Feifei. Baiklah, Sasha, kakak Feifei ingin meminjam pacarmu. Apa Sasha tidak marah? Long Feifei menatap Baisa dan berkata, terserah. 2 kata sederhana terucap dari lubuk hati Baisa.
Setelah mendengarkan kata-kata Bai Sasa, Long Feifei pergi bersama Su Xiao. Tibalah di puncak klub Supreme, tempat Long Feifei bekerja. Kudengar kau berselisih dengan Liang. Liang tidak mengirim seseorang untuk membunuhmu terakhir kali. Bagaimana? Apa kau terluka? Sudah terlambat saat aku menerima kabar itu, jadi aku tidak bisa membantumu. Tapi selama kau mengatakan sepatah kata saja, aku bisa membantumu membunuh Liang, oke. Oh, ngomong-ngomong, keluarga Long sudah bilang mereka tidak akan mengurus keluarga Zhang di Provinsi Sichuan, jadi kau bisa tenang. Long Feifei berkata kepada Su sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kakak Feifei, Liang. Aku akan mengurusnya sendiri. Selama Liang kecil memberiku cukup waktu, aku akan membalas dendam sendiri. Sedangkan untuk keluarga Zhang di Provinsi Sichuan, kali ini keluarga Long tidak bisa mengurus masalah ini, itu juga berkat Feifei. Terima kasih. Su berkata kepada Long Feifei sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku bersedia melakukan ini. Aku butuh laporanmu. Jika kau benar-benar ingin membalas budiku, kau bisa menemaniku lebih sering. Long Feifei menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Feifei, aku punya pacar. Aku tidak mengikutinya begitu saja. Su Xiao sengaja berpura-pura takut dan berkata kepada Long Feifei. Puff. Melihat penampilan Su Xiao, Long Feifei tidak mengerti apa yang dimaksud Su Xiao. Ia tak kuasa menahan tawa. Benar, Feifei, kau sangat cantik, kau harus lebih banyak tersenyum. Meskipun aku tidak tahu kenapa, aku selalu merasa kau tidak terlalu bahagia, tapi kuharap kau bisa melupakan masalahmu sebelumnya. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.